Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Itsar, eh, selamat datang di webinar perdana Itsar Bandung. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Itsar? Semoga kawan-kawan selalu dalam perlindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Firstiawan Hardit Pratama Putra, boleh dipanggil Vian dari Itsar Bandung, asal LDKS Kamus 13. Nah, di sini saya akan menjadi host yang akan menemani kalian. Nah, oleh karena itu, dalam acara perdana ini, kita semua sudah tersambung nih ke moderator dan juga pemateri yang kece, yaitu moderator Kang Rohim. Ada Kang Rohim. Ya Kang Rohim, apa kabar Kang Rohim? Alhamdulillah baik Kang Fian. Sinyal aman, sinyal? Aman, tenang, aman. Dan juga pemateri yang gak kalah kecenya nih, itu Kang Ibrahim. Ya, halo semuanya. Ibrahim, sehat Kang Ibrahim? Alhamdulillah sehat. Fian gimana Fian? Alhamdulillah juga Kang. Oke. Nah, oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, karena banyak yang harus disampaikan oleh pemateri supaya mudah oleh kalian juga diserap, karena tentu acara ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk sekali, namun setiap waktu pasti apa yang kita pelajari di sini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Kang Rohim. Silakan Kang Rohim dan Kang Baim. Baik, terima kasih Kang Fian atas waktunya. Kalau gitu mulai aja ya Sobat Itsar. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam webinar series kali ini. Kemudian salam serta salam tidak lupa juga kita panjatkan kehadirat baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada webinar kali ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan CV dari pemateri, lalu selanjutnya ada pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian ada pengumuman, dan terakhir ada closing. Langsung aja, mulai kepada acara yang pertama. Mari kita buka webinar series kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, untuk itu, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kali ini, yaitu Kang Ibrahim. Gimana, Kang? Ya, Kang. Alhamdulillah. Boleh, Kang? Diaktifin dulu. Nah. Izinkan saya membacakan ya, Kang. Mangga, Kang. Pertama, nama lengkap di pemateri kali ini, pemateri kita ini yaitu Ibrahim Hasan Ali. Biasanya Kang Ibrahim ini biasa disebut Kang Im atau Kang Baim. Tempat tanggal lahir dari Kang Ibrahim itu di Bandung, 2 Mei 2003. Riwayat pendidikannya,
Kang Ibrahim ini bersekolah dasar di Islam Al-Amanah, lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 8 Bandung, dan alhamdulillah lulus tahun kemarin 2019. Dan sekarang Kang Ibrahim ini ada di SMA Negeri 24 Bandung. Nah, untuk pengalaman dan karir Kang Ibrahim ini lumayan banyak nih, Sobat Icar. Pertama, di SD Al-Amanah ini Kang Ibrahim mendapatkan BES, yaitu Badan Eksekutif Siswa Teladan. Lalu masuk ke SMP, Kang Ibrahim tetap melanjutkan karirnya ke teman-teman. Kang Ibrahim masuk OSIS dan menjabat sebagai sekretaris OSIS 1. Di SMP juga Kang Ibrahim ikut Rohis SMP 8 Bandung, yaitu KRM Al-Fikr. Dan Masya Allah, beliau diamanahi sebagai Ketua Umum KRM Al-Fikr. Lalu Kang Ibrahim ini bergabung dalam tim media Itsar Bandung. Jadi kalau teman-teman lihat IG Itsar, nah itu hasil kerja dari tim media dan salah satunya Kang Ibrahim. Lalu sekarang juga di SMA 24, Kang Ibrahim sedang magang di divisi HRM, Human Research, itu HRM. Lalu Kang Ibrahim juga ikut dalam organisasi Hirokoba, jadi anggota divisi BSM. BSM ini samalah kayak tim media. Terus Kang Ibrahim juga mengikuti komunitas Aku Berkarya. Kalau di IG kalian bisa lihat @akuberkarya. Kang Ibrahim ini bertugas sebagai editornya. Lalu prestasi dari Kang Ibrahim ini ada juara 2 fotografer yang dilaksanakan di SMA 24. Nah, kalau 25 kan? teman-teman kita kepo nih sama Kang Ibrahim, boleh dicek aja di IG-nya, yaitu @ibrahimhsna. Sekali lagi @ibrahimhsna. Betul Kang? Tadi itu Kang ralat, bukan di SMA 24, di SMA 25 Kang, yang fotografi itu. Oh iya, juara 2 fotografer di SMA 25. Lalu sebelum kita ke pemaparan materi kepada peserta yang mengikuti, kalau belum menyiapkan alat tulisnya, mangga disiapkan dulu alat tulisnya. Boleh minum-minum karena ini sifatnya santai ya. Gimana Kang? Udah bisa dimulai? Iya, boleh. Bentar lagi. Oke. Kepada Kang Ibrahim, waktu dan tempat, waktu dan screen, saya persilahkan. Baik. Jelas semua? Jelas ya? Oke. Sebentar. Baik. Bisa. Sudah kelihatan ini layarnya, Kang? Udah, ini mudah. Oke, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul di kegiatan ITSA Webinars ya 2020. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan waktu, masih Allah berikan juga keinginan gitu ya untuk
terus belajar di kala pandemi kayak gini. Serta selama mari kita limpah dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala ajaran yang beliau bawa, segala akhlak yang beliau ajarkan sampai saat ini masih bisa kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan kayak gitu. Baik teman-teman, kalau misalkan melihat langsung aja di materinya tuh, alhamdulillah saya diamanahi untuk memberikan satu topik pembahasan tentang alasan kenapa harus promosi LDS kayak gitu ya. LDS itu apa sih? LDS itu setahu aku lembaga dakwah sekolah. Jadi dakwahnya sekolah tuh yang namanya LDS kayak gitu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita bisa lanjut aja ke materinya ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman mungkin bisa disiapin catatannya, mungkin alat tulis atau mungkin bisa di SS atau bagaimana kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, tadi udah sedikit ya taruh tentang diri aku. Jadi udah mungkin udah pada kenal juga, nama aku Ibrahim Hasan Ali, dipanggilnya Baim, Kang Baim atau Kak Baim. Di sini aku santai aja, kayaknya aku nggak biasa bilang saya, jadi aku bakal pakai aku aja kayak gitu. Dulu aku di SMP 8, udah lulus alhamdulillah, sekarang udah 4, masih di kelas 11, baru masuk kelas 11. Oke. Nah, dulu juga aku di KM 8 ini hanya sedikit sedikit gambaran aja, sedikit dokumentasi aja. Dulu juga aku pernah di 8, namanya KRM Fikr. Udah lumayan lah ya, udah lumayan kenal ya tentang asam manis perjalanan di KRM kayak gitu. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dilanjut dengan Allah juga berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Teman-teman, komputer itu, kita sedikit membahas komputer dulu ya. Komputer itu pertama kali dirakit dengan tangan. Dulu komputer itu besar banget gitu ya. Dan sekarang komputer itu dirancang dengan komputer itu sendiri gitu. Diproduksi di pabrik-pabrik oleh mesin-mesin yang udah otomatis, yang udah canggih kayak gitu. Nah, ketika teknologi itu bekerja lebih cepat daripada manusia, manusia itu justru berlomba-lomba menguasai teknologi dan cenderung ketakutan akan tertinggal. Seperti itu. Nah, jadi ini sedikit topik pembahasan, sedikit gambaran secara garis besarnya aja yang bakal aku sampaikan di sini tuh apa aja sih. Yang pertama tuh tentang kenapa kita harus promosi. Kenapa kita harus promosi. Sepenting apa sih promosi itu kayak gitu ya. Terus yang kedua, apa aja yang perlu dipunyain, apa yang perlu dibekalin kayak gitu ya untuk promosi itu. Dan yang ketiga, gimana caranya promosi. Dan yang terakhir keempat, tips and trick. Walaupun kalau di judul itunya, kalau di judul posternya aku baca konten promosi LDS viral gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini bakal viral atau enggak, tapi semoga aja bisa membantu teman-teman untuk bikin video ke depannya kayak gitu. Dan aku juga bakal nyelipin sedikit tentang ini, tentang konten. Alhamdulillahnya juga karena mungkin berkutip di dunia konten, mungkin ada beberapa yang bisa aku sampaikan kayak gitu. Nah, kenapa harus promosi LDS? Di Indonesia sendiri, teman-teman, pengguna internet itu udah banyak, teman-teman. Udah saking banyaknya tuh, satu orang aja ada yang punya HP 2 mungkin. Ada yang punya SIM card itu lebih. Jadi, emang udah banyak. Emang Indonesia tuh termasuk populasi yang banyak gitu ya di dunia. Manusia-manusianya. Terus teknologinya pun udah kebanyakan punya gitu. Dan mudah juga diakses. Dan internet semakin sini semakin mudah. Entah itu ada wifi gratis, entah itu ada banyak promo mungkin ya, kayak gitu. Dan juga karena mungkin kondisi sekarang itu kan di rumah aja, jadi bikin orang-orang tuh pasti apa-apa tuh internet kayak gitu. Kuota kayak gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa sekarang ini tuh ternyata internet tuh banyak dipakai sama orang, dan ya gimana ya, udah ibaratnya tuh kayak kebutuhan yang sangat-sangat penting untuk kehidupan seseorang kayak gitu ya. Terus aku sedikit ngeriset gitu ya, bukan benar-benar kayak ngawang-ngawang gitu. Ternyata kalau misalkan kita ngitung aja, misal satu kelas itu kan ada 30 orang. Terus ya aku hitung aja kasar, kayak di 8 tuh satu angkatan tuh 8 kelas. Ya udah 30 kali 8 berapa? Dan dikali dengan jumlah seluruh SMP di Kota Bandung. Aku punya temen
di SMP 53. Nggak tahu kalau misalkan SMP di Bandung itu sebenarnya ada berapa sih, cuman yang aku tahu sampai 53, dan aku kalikan lah gitu ya, sehingga muncul nih angka sebesar ini, kurang lebih 12.600-an seingat aku. Dan ya udah, berarti kurang lebih 13.000. Nah, apa sih jumlah ini tuh Kang gitu? Ini tuh jumlah siswa satu angkatan SMP Kota Bandung yang mereka tuh mau masuk gitu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi pada PPDB itu jumlahnya tuh ya kurang lebih, kalau misalkan emang satu kelasnya itu dirata-ratakan 30 orang, satu angkatan itu 8 kelas, setiap kelas kurang lebih sebanyak ini gitu. Dan faktanya nggak semua SMP tuh punya gitu LDS-nya. Kalau di sini kan kelihatan tuh ya, ada Rohani, ada 8, ada Kamus 13, ada Miftahul Huda 2, ada juga Kamus 11, Kamus 13, juga ada Hamka 1 kan ya. Ternyata di banyak yang SMP di Bandung itu nggak semuanya kan ya punya LDS kayak gitu. Jadi teman-teman pahami betul, beruntung banget nih buat teman-teman yang udah punya LDS, ternyata punya tempat untuk kemudian dakwah di situ, punya tempat untuk share tentang Islam di situ. Jadi hal alasan keduanya adalah ternyata banyak nih masa yang mau datang ke angkatan-angkatan berikutnya. Kebayang kalau misalkan 3 angkatan gitu, berapa banyak kan? Ya udah kali 3 aja kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Demo School. Demo School tuh aku sedikit riset juga ya ke teman-teman aku gitu. Tanya-tanya, di benak kalian tentang Demo School itu apa sih gitu ya. Terus ya udah, aku dapetin yang pertama, Demo School itu adalah acara tahunan. Acara tahunan yang mungkin entah dari OSIS, entah dari pihak sekolahnya sendiri, emang ada ini Demo School. Untuk apa? Untuk yang ngasih tahu kalau kita tuh punya school ini gitu kan. Terus juga semua tuh punya kesempatan yang sama. Walaupun ada beberapa school yang mungkin kayak gak bisa tampil di lapangan, gak bisa tampil di kelas. Tapi intinya setiap school tuh punya kesempatan yang sama untuk nunjukin tentang schoolnya itu. Dan qadarullah gitu, saat ini kan emang maksa kita untuk di rumah aja, sehingga semua school tuh kesempatan itu di online kayak gitu. Dan yang ketiga itu ajang bingung-bingung pada kece. Kenapa kayak gitu? Karena relate juga sih, kayak first impression kita itu ketika ngeliat eskul tuh kadang ada eskul yang memang performanya tuh keren banget gitu. Apalagi kalau misalkan secara offline ya, kayak mungkin di sekolah kayak gitu. Sehingga kadang beberapa orang tuh ngerasa, aku pengen ikutan eskul A, eskul B, eskul C, banyak banget ikutin kayak gitu. Karena apa tadi? Emang eskulnya itu. Terus yang keempat, ada yang udah tipikalnya tuh yang udah malas capek gitu. Mungkin dia punya pengalaman di SD-nya, mungkin dia punya pengalaman gitu ya, yang enggak tentang eskul. Atau mungkin dia emang udah sangat-sangat introvert dan gak mau untuk ikutan kegiatan lain, bisa aja kan, gak ada yang tahu. Jadi ada beberapa temanku yang emang udah malas gitu, udah capek kayak gitu, gak tahu ya, gak tahu kenapa alasan pastinya. Terus ada juga ini yang kelima itu ada kreativitas ekskul sama prestasi ekskulnya, sehingga muncullah itu keren banget gitu, atau enggak, wah ini ekskulnya keren nih gitu. Dalam di ekskul tuh ternyata ada ekskul yang kayak gitu. Ada yang benar-benar kreatif sebagaimana rupa biar nyari perhatian orang-orang, ada yang benar-benar ngasih tahu nih prestasi ekskul ini tuh udah pernah juara ini gitu kan, sampai orang-orang tuh aku pengen sukses sana kayak gitu. Nah berarti hal yang mungkin bukan terpenting sih, tapi penting gitu untuk diperhatikan itu adalah first impression gitu, FI gitu, apa ya, first impression pokoknya, dimana pertama kali ngeliat ekskul tuh ya penting juga gitu, gak kalah pentingnya. Jadi alasan ketiga itu tadi, berarti ada My School tuh ajang-ajang kita untuk ngasih tahu ke anak-anak baru kayak gitu kan ya. Oke, selanjutnya di Esko SMP sendiri ternyata ada banyak gitu. Ada, aku mengkategorikan ada 4. Pertama ada eskul wajib, eskul umum, rohis, dan juga eskul unggulan. Dimana eskul wajib itu ya eskul yang emang wajib. Jadi mau gak mau ya pasti semuanya pada ikut. Mungkin contohnya pramuka, walaupun ya kadang gak semuanya juga mau pramuka ya. Terus ada juga eskul umum normal. Dia tuh eskul yang mungkin dari segi prestasi mungkin nggak segitu banyak, tapi dia lumayan punya banyak peminat gitu ya. Mungkin olahraga, mungkin kesenian kayak gitu nggak tahu ya. Terus ada eskul unggulan dulu lah. Contoh mungkin kalau di 8 tuh ada paskibra, ada teater, termasuk eskul yang punya prestasi itu apa ya, berarti tuh setiap bulan tuh atau mingguan tuh kadang suka aja gitu kayak di lapangan tuh selamat kepada eskul paskibra, namanya pasbara ya dulu, pasbara juara ini gitu kan, kayak gitu. Jadi eskul unggulan itu eskul yang minatnya banyak dan juga bisa aja banyak juga yang isinya kayak gitu. Walaupun ini sifatnya relatif ya, ada eskul yang unggulan tapi punya kuota yang sedikit gitu kan, bisa aja. Terus rohis, terkadang rohis ini tuh menjadi eskul yang bisa jadi pilihan, bisa jadi buangan gitu. Ada teman-teman aku
adik kelas aku mungkin yang dulu ketika masuk kelasnya tuh ngerasa aku mah buangan nggak mau ikutan sekolah apa lagi, nggak mau ikutan sekolah yang gimana jadi terus aja bisa aja kan. Atau ada yang emang pilihan dan ini tuh emang masalah banget gitu, orang yang sih pilih sekolah dengan pilihan tuh wah berarti dia apa ya, dia punya kemauan, dia punya pemahaman, dia punya cita-cita, dia punya apa ya, pokoknya dia ingin belajar tentang Islam kayak gitu kan ya, keren pokoknya. Nah itu, jadi pahami betul ternyata rawis kita tuh di mata orang-orang yang masih awam tuh ternyata bukan suatu hal yang wah gitu. Bisa jadi suatu hal yang cuman buangan, bisa jadi. Jadi perlu kita untuk memperkenalkan melalui video-video kayak gitu. Kalau saat ini sedang pandemi kayak gitu ya. Nah terus, jadi promosi itu apa sih Kang gitu? Promosi itu apa sih Tim? Pertama, promosi itu tuh adalah untuk menyebarluaskan suatu produk, untuk menyebarluaskan suatu eskul berarti ya, biar jelas ya, biar orang-orang baru tuh tahu, biar peserta didik baru tuh tahu. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru, atau ya berarti member-member baru, atau mungkin anak-anak baru gitu ya, angkatan yang baru kayak gitu kan ya, untuk menjaga loyalitas kayak gitu. Terus yang ketiga, untuk menaikkan penjualan, untuk menaikkan keuntungan. Mungkin kalau misalkan kita promosi dalam artian itu benda atau apa ya, sifatnya itu ekonomis banget gitu ya. Terus yang keempat, untuk membedakan atau mengunggulkan dari produksi-produksi kompetitor lain gitu kan. Gitu. Jadi kenapa sih demo Esko ada yang keren, ada yang enggak gitu. Jadi yang keren tuh bisa jadi emang dia tuh pengen nunjukin kan. Kayak gitu. Sedangkan mungkin yang biasa aja, mungkin kurang maksimal dalam penyiapannya, atau mungkin orang-orang juga mikirnya itu adalah Esko yang biasa. Jadi sekeren apapun yang mungkin biasa, bisa jadi kayak gitu. Kayak yang tahu. Terus yang kelima, untuk branding atau membentuk citra, membentuk image gitu ya. Kalian nggak sih kalau misalkan emang Esko Rohis tuh punya image yang bagus dari segi demo Eskulnya, dari segi aktivitasnya, kegiatannya, gitu. Sehingga orang-orang tuh mikir yang awalnya punya pikiran mungkin ya, kalau dulu SD mungkin ada yang mungkin negeri, ada yang mungkin udah SD-nya tuh SD Islam mungkin ya, atau ada yang udah SD-nya tuh udah pesantren mungkin ya, mungkin nggak bakal terlalu gimana. Tapi buat yang negeri, buat yang mungkin masih minim, bisa jadi itu ajang untuk nonton tuh membentuk citra. Jadi Rais itu gini loh kayak gitu. Dan yang keenam itu untuk merubah pendapat, jelas. Jadi dengan teman-teman promosi, teman-teman apa ya, demo Esko, teman-teman bikin video tentang Esko teman-teman, itu tuh merubah pendapat orang-orang tentang Esko teman-teman itu. Itu yang keenam. Oke, dilanjut ya. Aku jadi keinget ini nih, keinget postingan aku yang dulu ini tuh waktu aku kelas 10 awal. Dan itu tuh aku sempat bukan ke-trigger ya, sempat ngerasa oh iya ya gitu ya, kayak kerasa oh iya ya gitu kayak gitu. Jadi apa sih, kalau teman-teman mau ngecek bisa banget di postingan aku. Judulnya tuh dakwah itu tentang regenerasi. Teman-teman, sejatinya kita tuh promosi, kita tuh bikin konten, kita tuh bikin apa ya? Ya ibaratnya ada LDS itu ya biar kita tuh menghasilkan regenerasi yang baru gitu. Dakwah itu gimana caranya biar kita membina kaum muslimin untuk kemudian terus menghasilkan, terus menjadikan aktivitas-aktivitas masyarakat-masyarakat atau masa-masa yang kemudian berkompeten juga gitu dalam Islamnya. Jadi layaknya kulit yang mungkin sudah tua maka akan melupas, layaknya manusia yang akan mati gitu kan, pasti ada penggantinya gitu. Toh saat ini kita masih merasakan bagaimana dakwah Rasulullah. Itu artinya banyak sekali orang-orang yang terregenerasi, banyak sekali apa ya, di tahun-tahun setelah Rasulullah wafat tuh banyak yang kemudian menyiarkan Islam, banyak kemudian yang membina generasi-generasi di bawahnya gitu. Suatu saat dia tuh juga dapat mensiarkan Islam ini kayak gitu. Jadi yang perlu dipahami juga dakwah itu tentang regenerasi gitu. Teman-teman di SMP, teman-teman di LDS, teman-teman di KRM, di Rohani, di Hamka, di Kamus, di KRM Miftahlul Huda juga. Itu sejatinya untuk menjadikan adik kelas teman-teman tuh nanti suatu-suatu bisa jadi pengurus yang keren gitu. Pengurus yang bisa melanjutkan dakwah Islam kayak gitu. Itu mungkin ya. Itu aku ambil inspirasinya dari tulisan Ustadz Felix Syah. Oke, kita lanjut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, tadi udah aku bahas mungkin secara kurang lebih kayak gitu tentang kenapa sih harus buat video konten. Atau lebih ke arah kenapa kita harus dakwahnya gitu kan ya. Khususnya di SMP kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk apa aja yang perlu kita punya gitu, apa aja yang perlu kita
punyain apa aja yang diperluin buat dakwah itu kayak gitu, buat bikin video itu kayak gitu. Nah, pada dasarnya dunia pereditan, dunia perfilman itu ya sebenarnya ada audio sih, cuman ya aku di sini masukinnya foto dan edit aja, foto dan edit video aja kayak gitu. Dan ini yang aku pakai sekarang. Dilanjut. Nah, bekalnya dulu ya teman-teman. Pertama ada foto. Di sini aku ngambil salah satu aplikasi yang menurut aku pakai juga dan menurut aku juga mudah. Yang pertama ada Canva, aplikasi untuk editing foto gitu ya. Sudah dilengkapi dengan template. Jadi teman-teman juga mungkin sudah ada yang pakai ya. Tapi menurut aku Canva itu emang mudah, emang enak juga makanya, dan cocok gitu buat pemula kayak gitu. Dan juga ada fitur-fitur yang gratisnya, ada fitur-fitur yang premiumnya kayak gitu. Terus KineMaster. Nah, KineMaster itu juga aplikasi buat video nih. Jadi kadang kita tuh butuh foto untuk membuat video. Kadang kita butuh foto untuk membuat video, makanya aku masukin aplikasi foto. Itu ada KineMaster, aplikasi untuk editing, sangat dasar dan mudah digunakan kayak gitu. Nanti aku bakal review lah sedikit tentang aplikasi ini. Dan terakhir ada opsional. Jadi teman-teman misal, aku mau bikin ilustrasi, aku mau bikin animasi, boleh banget itu, tambahin aplikasi banyak gitu kan. Kalau aku pribadi, aku makainya Flippa-Clip. Itu tuh kebilang murah, dan di aplikasi di HP juga ada, dan tinggal gambarnya tuh jadi HP. Tapi enak lagi kalau di tab sih. Tapi kalau misalkan di PC juga mungkin ada Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Effect, After Effects kayak gitu kan ya. Ada Photoshop juga gitu. Bisa dipakai banget lah pokoknya. Nah, Canva itu apa? Ya udah, tadi ini sedikit tampilannya aja. Jadi Canva tuh gini tampilannya. Udah ada udah ada semua kategorinya tuh kayak kiriman Instagram, logo, poster, kayak gitu. Teman-teman bisa gunain, dan teman-teman bisa bikin sendiri gitu ya, dari ukurannya mau gimana. Terus nanti misalnya diklik salah satu, misal aku pilihnya 1:1, teman-teman juga bisa nambahin teks, nambahin gambar, video, stiker, ilustrasi juga di situ, kayak gitu. Itu untuk Canva. Ini sekilas saja biar biar ada gambaran doang sih. Karena aku yakin teman-teman di sini pasti udah punya gambaran gitu. Atau teman-teman di sini mungkin yang kebanyakan ikutin itu karena mungkin jadi tugas untuk bikin videonya, atau emang udah sangat-sangat berpengalaman di video, jadi mungkin udah pada ngerti juga kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kalau dibuka dari PC gitu ya, dari PC. Kurang lebih sama aja sih fiturnya, cuman kalau di PC emang lebih gede dan lebih luas gitu lah ngedit si fotonya kayak gitu. Oke, kalau foto mungkin nggak bakal dibahas lebih lanjut, dan ini beberapa contoh yang pernah dipakai sama Akang Teteh, yang pernah aku tanyain juga beberapa LDS. Jadi sebagian dari mereka ada yang pakai Canva juga kayak gitu. Itu ya lumayan ya. Kayak gitu. Di sebelah kiri ada Rohani, sebelah kanan ada KRM, itu feed-nya buat teman-teman lihat juga. Nah, ini juga sedikit contoh promosi waktu MCAM. Ini juga waktu MCAM masih coming soon kayak gitu. Nah, ada teman aku yang nanyain, Kim, pakai Pinterest juga dong kayak gitu. Ya udah, aku tulis ini. Jadi teman-teman selain Canva juga ternyata ada aplikasi namanya Pinterest untuk foto, untuk video kayak gitu. Video sih enggak kayaknya, foto dong mungkin ya. Oke, KineMaster seperti yang udah teman-teman tahu, aplikasi edit video, dan ini benar-benar ibaratnya aku kalau misalkan yang KineMaster tuh kayak ingat zaman dulu gitu. Dulu waktu SMP kelas 7 sebenarnya, 7 akhir tuh udah pakai banget ini gitu, udah ibaratnya udah mulai kenal sama KineMaster. Kelas 8 udah benar-benar keseharian gitu ya, kayak ibaratnya senang aja sama editan gitu. Walaupun masih banyak yang mungkin tidak menghasilkan karya gitu kan, tapi setidaknya belajar-belajar itu tuh dengan ada ketukaran tuh bikin kita tuh jadi apa ya? Ya ibaratnya kalau udah suka mah ya enak juga kan gitu. Nah, teman-teman bisa ada 3 fitur kiri itu untuk beli kayak ibaratnya efek atau teks dan sebagainya. Yang tengah itu untuk teman-teman nambahin video, nambahin foto mungkin ya, untuk bikin project pokoknya kayak gitu. Yang sebelah kiri kalau nggak salah untuk lihat YouTube-nya kalau nggak salah, lupa aku. Oke, ada aspek rasionya juga, cuma ada 3 pilihan, ada 16:9, 9:16, 1:1. Ini kalau misalkan di Instagram tuh 1:1 tuh yang kotak-kotaknya persegi, 16:9 yang udah pada tahu ya landscape kayak gitu, keren pokoknya. Nah, ini tampilan awal KineMaster, teman-teman bisa ngeliat sendiri gitu kan, kayak, oh gini ya tampilannya ya. Jadi menurut aku ya KineMaster tuh udah cocok banget lah buat yang mau belajar, soalnya kayak di HP kan, terus kayak tangan kita tuh bener-bener enak juga, soalnya kayak udah seolah di setel buat enak buat jempol gitu, buat tangan enak, buat jempol enak kayak gitu. Tuh di pojok kanan atas gitu ya, kalau dari aku ya, pojok kanan atas ada media tuh kalau teman-teman klik nanti bakal kayak gini, teman-teman bisa pilih mau apa yang dimasukin ke layer. Mungkin aku sebutnya layer ya, aku lupa apa namanya yang bagian bar bawah itu, atau bar mungkin ya,
bisa masukin video juga, foto juga kayak gitu. Dan gak cuma 1 baris, bisa 2 baris, 3 baris kayak gitu. Enak lah pokoknya. Dan banyak banget yang udah ngasih tutorial tentang KineMaster ini. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngedit si fotonya itu, teman-teman bisa ngeliat di opsinya tuh ada ini, ada mungkin di-cut, di-filter dengan warnanya, dikasih efek-efek apa gitu ya, dirotasi juga gitu kan, banyak makanya. Dan menurut aku aku sarankan untuk dipakai dibandingkan apa ya, di HP itu ada Filmora, ada Direction sih, One Director kalau nggak salah, dan aplikasi lainnya kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau ekspor ke file aslinya, teman-teman cukup keluar dari editingnya, terus masuk lagi ke aplikasinya, terus kayak klik yang tadi teman-teman nggak sempat tulis judulnya kayak gitu. Itu teman-teman buat KineMaster ya. Bisa juga dilihat di sini ada apa yang namanya, kualitas daripada videonya. Tapi di sini aku agak sedikit gimana ya, kok ada 4K di sini. Ya udah, mungkin ini biar apa ya, nggak tahu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh video yang pernah aku gunain, itu pakai KineMaster. Teman-teman bisa ngecek di YouTube ya, KRM Afriker. Itu untuk kegiatan sangat KRM itu ya udah bikin video gitu kan. Bisa dilihat ya, kayak gitu. Terus juga lanjut ke aplikasi tambahan. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi selain dari kedua tadi tentang foto ataupun video. Dan ini beberapa rekomendasi dari aku gitu ya. Oke, pertama ada Filmora 9. Ini juga ibaratnya tuh kayak Filmora kalau di HP kan, ini Filmora di PC-nya. Tapi kalau misalkan di HP menurut aku kurang enakan, dan kalau di PC itu enakan banget. Gitu. Pokoknya enakan itu banget kayak gitu. Dan bisa dilihat juga di sini, track-nya tuh cukup jelas gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan yang buat teman-teman yang udah terbiasa Adobe Premiere gitu kan, walaupun aku pribadi masih awam banget, kayak masih pada liar gitu ya ngeliatnya, tapi kalau apa bagus gitu, Adobe Premiere itu justru lebih bagus kalau misalkan ngeliat daripada segala fitur-fiturnya kayak gitu. Tapi ini cukup sederhana dan cukup pas untuk cuma sekedar video promosi hasil gitu. Nah, di sini ada hal yang aku sampaikan, ini salah satu hal yang sangat penting menurut aku dalam dunia pereditan, termasuk aku pribadi dan untuk teman-teman di sini yang mungkin hadir kayak gitu. Jadi aku sempat sempat baca satu postingan dari Sarah NVH. Dia ada salah satu member gitu Japayla. Dia analis gitu di salah satu postingannya tentang software bajakan. Aku bacain secara cepat aja biar mungkin waktunya juga gitu. Segitu sayangnya Allah sama hambanya yang banyak khilaf ini. Terus-terusan berasa banget bolak-balik diteror sama Allah. Jadi ceritanya selama setahun belakang aku udah gak tenang sama software bajakan yang aku pakai. Urusan ini sebenarnya udah lama banget bolak-balik digalauin. Nanya sana-sini, browsing, sempat mengelak, cari-cari pembenaran karena udah kadung pakai 7 tahun ber-Adobe gitu ya. Kepentok budget dan rada riweh kalau adaptasi tools baru selain Adobe. Nyusun berbagai plan buat hijrah software bolak-balik ke pending, ke distract, dan lain sebagainya. Terlebih udah menyandang status baru sebagai ibu, urusan pendesainan udah agak tergeser prioritas, jadi makin dientar-entar, karena puyeng mikirnya. Nah, di titik inilah teror tersebut memborbardir kepala ini. Tiap lagi adem ayam, udah gak mikirin urusan software dulu, karena ngerasa santai lagi gak ada urusan desain, ada aja ditemuin terus sama Allah. Scroll IG dikit, nemu akun yang bahas hukum software bajakan, buka stories, lihat ada yang bahas konten inilah, lihat YouTube muncul video software bajakan dalam pandangan Islam, lihat feed IG tentang alternatif software gratis. Ya ampun ya Allah. Terus akhirnya dengan segala pilihan yang cukup panjang menyesuaikan kondisi, kamu memutuskan buat pakai software one time payment. Jadi one time payment itu kayak teman-teman bayar, terus udah gitu usah bayar lagi. Mas, kalau harus baik bayar tagihan bulanan. Bye-bye dulu sama Adobe, terima kasih atas jasa selama ini. Mari kita hijrah, kayak gitu. Ngomongin soal software bajakan, di luar dari dalilnya, secara logika aja, masa kita pakai barang curian buat nyari uang dan berkarya? Ibarat ada orang nyari motor, buat dipakai dia narik ojek nafkahin keluarga, misal. Kira-kira gimana? Abis udah terlalu masif sih, hampir semua orang pakai bajakan, jadi santai aja. Terus sama aja kan kayak pacaran. Zaman sekarang pacaran kan udah kayak lumrah banget, mudah ditemuin di mana-mana, dianggap wajar, dan maraknya pelaku pacaran tersebut menjadikan hal itu dibenarkan gitu. Jadi walaupun banyak yang pacaran tuh, emangnya hal itu tuh dibenarkan oleh Islam, enggak kan kayak gitu. Jadi terus para desainer suka pada sensi kan kalau karya diambil orang. Nah, yang pada sensi itu tuh berkaca
terus yang dipakai hasil ngambil punya orang alias bajakan, bukan. Jangan sampai kita maling teriak maling. Ini benar-benar buat tidak aku juga teman-teman, dan buat semuanya gitu. Terus perkara yang kelihatan sepele tentang bajakan ini sebenarnya kayak pelatihan diri buat terbiasa gitu. Buat terbiasa gak pakai sesuatu yang bukan hak kita. Diingat-ingat kelak semua perbuatan kita ada hisabnya di hadapan Allah. Kalau mau punya dan pakai, ya dapatkanlah dengan cara yang diridhai produk tersebut. Setelah lebih teliti dan buat terlepas dari pemakaian produk yang bukan hak kita, rasanya super lega. Yang utama bukan masalah untung rugi, tapi berkah apa enggak. Allah ridho apa enggak. Hidup kita semata-mata buat ngejar ridhonya kan. Jadi saling mengingatkan aja, kita semua pernah salah, aku juga pernah salah. Yang penting kita mau berubah. Kayak gitu. Nah, itu singkat aja. Nah, ini adalah salah satu solusi dari aku, yaitu aku juga pakai, yaitu DaVinci Resolve 16. Aplikasi buat ngedit yang gratis dan fiturnya juga udah lumayan mantep. Udah kayak ibaratnya tuh kalau di YouTube itu tuh orang tuh pada nyanyiin dengan Adobe Premiere Pro kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi kalau teman-teman ngecek di YouTube aku, teman-teman bakal nemuin di playlistnya tuh tentang tutorial DaVinci Resolve 16. Di situ udah benar-benar runtut banget dari awal sampai akhir, dibahas kayak gimana cara nge-cut, cara ngeditnya, cara downloadnya juga kayak gitu. Nah, ini sedikit judul-judul videonya gitu kan, dari mulai nge-cut, dari mulai FVX gitu ya, dari mulai motion graphic juga, jadi bisa motion graphic gitu. Terus dari mulai cara bikin subtitle kayak gitu sih, udah banyak gitu di sini. Dan alhamdulillah itu gratis. Nah, itu mungkin untuk aplikasi buat video ngeditnya teman-teman. Nah, ini untuk footage. Footage itu apa sih? Gak tahu sih aku juga apakah itu benar namanya footage atau enggak. Jadi kayak video-video yang kita ambil seolah-olah kayak cuman mungkin pemandangan, mungkin suatu peristiwa kayak ibaratnya itu aktivitas manusia, atau suatu kondisi yang ibaratnya itu punya nilai estetik gitu. Dan itu tuh mungkin disebut dengan footage, sepemahaman aku. Nah, ada web-web yang gratis, teman-teman tuh bisa nge-download video-video kayak gitu. Misalkan teman-teman di YouTube, di Instagram ngeliat kayak video, oh keren banget nih ada matahari, sunrise gitu kan. Atau ngeliat ada kayak bintang-bintang gitu kan. Nah, itu tuh salah satu dari footage itu. Pertama ada di Feedsplay. Klik aja di Google nanti muncul kok. Ada Dareful juga, klik aja nanti muncul. Ada ISO Republic juga, nanti juga muncul. Ada juga Mixkit kayak gitu. Banyak lah pokoknya. Nah, itu tadi. Jadi bakal yang teman-teman perluin tuh jelas sih aplikasi. Karena aplikasi itu emang ibaratnya udah jadi bekal, apalagi mau editing video kan. Jadi aplikasi memang udah perlu gitu. Dan mungkin catatan tadi aplikasinya yang yang halal kayak gitu. Itu pesan dari aku aja sih, dan untuk aku juga kayak gitu. Nah, sebentar. Kang, apakah tadi aku agak kecepatan atau gimana, Kang? Cukup kayaknya, cukup Kang. Cukup segitu, Kang? Insya Allah cukup. Oke. Tadi itu ya. Jadi sekarang bakal masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana. Jadi ini ibaratnya kayak skillnya gitu ya, atau yang teman-teman perlu untuk pahaminnya untuk promosi itu sendiri. Nah, oke, sebentar. Tadi ada teknis dulu. Oke, masuk. Ada yang disebut dengan family tree. Apa itu family tree? Family tree itu kayak ibaratnya suatu karya atau suatu tokoh masyarakat. Dia itu menjadi A, menjadi B, menjadi C itu karena memang dia dari segi kesehariannya, dari segi informasinya, dia itu sering melihat tokoh A, tokoh B, tokoh C. Dia itu sering melihat tokoh, jadi ibaratnya gitu teman-teman. Diri kita nih, diri teman-teman semua, termasuk saya juga, itu tuh menjadi diri kita yang hari ini tuh karena emang kita sering melihat, sering mencontohkan, sering mendapatkan informasi tentang suatu tokoh A kayak gitu. Atau tentang suatu informasi A gitu. Seseorang yang pandai dalam pandai dalam dance mungkin ya. Mungkin dia sering melihat artis yang sering dance juga gitu. Atau dia sering gitu ya, banyak pokoknya. Atau enggak orang yang berpenampilan kayak anak rock gitu ya mungkin. Dia mungkin sering melihat artis rock kayak gitu. Nah, berarti kita juga kurang lebih kayak gitu. Kita ada di organisasi KRM atau di LDS-nya masing-masing. Itu pun sejatinya kita tuh menambah yang namanya family tree ini gitu. Kita ibaratnya jadi bagian daripada KRM, jadi kita menciptakan diri kita tuh jadi individu yang kayak gimana sih kayak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi
sebetulnya ini juga bisa mirip dengan karya kita, video kita tuh sebetulnya kita tuh melihat referensi dari orang-orang gitu. Terkadang kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang itu sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat inovatif dan punya ya ide yang cemerlang gitu ya, dia bisa banget ngasilin hal-hal yang baru kayak gitu. Walaupun memang tidak dimungkiri, pasti dia pernah melihat contoh seperti apa di itu video itu. Walaupun di video itu tuh nggak sama dengan apa yang dia inovasikan kayak gitu. Nah, ini ada sedikit contoh gambar kedua karya. Ini tuh karya sama-sama mirip gitu ya, menunjuk I want you for US Army, your country needs you. Ini tuh oleh dua orang yang berbeda, cuma di tahun yang juga berbeda gitu. Yang sebelah kanan itu yang baru, yang sebelah kiri itu yang udah lama. Di sini tuh kelihatan bahwa ternyata ada sifat apa ya? Bukan yang namanya apa ya? Kan kalau misalkan kita niru orang tahu sih, aku lupa. Bentar. Plagiat bukan plagiat. Ah, plagiat. Ya bukan plagiat, tapi ngambil ya secara garis besarnya gitu, atau ngambil secara mungkin masih mirip dengan menunjuk tangan di foto ini tuh. Cuman ada yang dibedain, mungkin dari warnanya, dari tokohnya, dari teksnya kayak gitu kan. Jadi ini tuh salah satu cara yang bisa teman-teman gunain juga gitu. Tapi ingat jangan sampai plagiat kayak tadi. Jadi benar-benar jangan sampai copy banget kayak gitu. Itu untuk tentang karya. Jadi emang ada sifat untuk ngikutinnya si karya itu tuh. Nah, sekarang design thinking. Ada hal-hal yang perlu teman-teman pahami ketika bikin suatu video atau karya gitu ya. Atau konten juga bisa. Karena mungkin di sini juga aku bahas sedikit kontennya. Pertama ada empati gitu. Teman-teman pahami gitu kayak lingkungan, kayak mungkin lingkungan sekitar tentang. Karena bisa jadi karya kita tuh sebuah solusi. Ada mungkin beberapa orang atau mungkin para kreator gitu ya, yang buat karya itu tujuannya bukan solusi, tapi untuk memperkenalkan tentang dirinya kayak gitu. Dan di sini karena kita itu LDS dan tadi juga promosi, berarti kita harus empati dengan lingkungan gitu. Kita harus berusaha untuk memperkenalkan tentang Islam kayak gitu kan. Walaupun kita sisipi juga dengan identitas kita sebagai LDS itu, baik itu KRM, Rohani, Hamka, Kamus, Miftahul Huda dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada define, lebih detailkan gitu, munculkan ide-idenya, buat kayak prototipe-nya gitu, terus dites, pada akhirnya dites kayak gitu. Apakah ini tuh udah karyanya udah bagus? Kalau misalkan belum, dievaluasinya apa, dan kedepannya harusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau di LDS sendiri, sedikit kita masuk ke LDS, dan ternyata lingkungan kita tuh banyak gitu. Ada kakao, ada guru, ada pembina, ada warga-warga sekolah, ada guru lain, gitu. Ada juga tema gitu. Tema ini tuh maksudnya kayak mungkin kita pengen ngadain suatu tema khusus di Demo School. Nah, itu bisa banget jadiin empati kita. Bisa jadiin banget mungkin diadaptasikan ke lingkungan yang ada kayak gitu. Atau misal pembina tuh kita perbanyak untuk kemudian komunikasi dengan pembina kayak Pak atau Bu, ini tentang LDS ada sarankah atau gimana, atau kami udah bikin rancangan, kayak ibaratnya pada banyak konsultasi karena pembina itu juga mungkin lebih berpengalaman gitu ya. Terus kakak kelas juga kayak kita tuh boleh banget lah untuk kayak tanya kak atau teh atau kang atau teh gitu kan, kayak gitu. Kalau misalkan demo schoolnya kayak gini gimana ya, atau dulu akang sama teteh demo schoolnya kayak gimana sih kayak gitu kan. Jadi nambahin pengalaman juga di situ poinnya. Terus lihat juga kayak pengurus tuh punya potensi apa aja yang kira-kira bisa digunain untuk demo school ini kayak gitu kan. Dan juga ada guru-guru lain kayak sebetulnya guru-guru lain tuh mengharapkan eskul kita tuh kayak gimana sih. Kalau misalkan emang kitanya pengen tahu ya, manggil aja tanya gitu, Pak, menurut Bapak bagusnya gimana ya eskul ini KRM gitu, demo schoolnya kayak gimana, atau ya ke semua guru lah. Kalau misalkan emang mau dan niat untuk kayak ibaratnya tuh kayak research gitu ya, kayak bener-bener teliti dan gitu. Dan juga teman-teman lihat seluruh harga sekolahnya gitu. Ya mungkin siswa juga ada di situ. Dan juga termasuk siswa yang baru. Jadi teman-teman juga pikirkan apa sih yang sedang ngetren di tahun ini, yang sedang ada pada dunia anak-anak baru itu. Yang sedang ada pada dunia anak-anak baru itu. Mungkin corona, mungkinkah school from home gitu ya, apalah itu. Mungkin bisa diadaptasi dari itu kayak gitu. Semakin kita mudah mengadaptasi diri kita untuk buat satu konten, itu tuh mudah untuk mudah untuk menarik perhatiannya, mudah untuk kemudian diterima. Seperti itu. Itu sih kurang lebih ya. Itu tentang LDS kalau kita mau lebih dalam lagi tentang design thinking yang tadi. Nah,
Ini ada sedikit masku dari, jadi kemarin tuh aku sama rekan aku Jova sedikit ya ngobrol gitu, Job apa sih yang ada di benak kamu tentang EDSku kayak gitu. Dan ini juga ada beberapa dari akunya. Dan ya udah kumpul 4 hal ini. Jadi 4 hal ini tuh menurut aku efektif sih kalau misalkan waktu-waktu kayak gini. Apalagi ya sekarang lagi di rumah aja gitu kan. Kita nggak bisa kumpul. Dan kabar terbaru juga aku tahu di Indonesia udah naik terus gitu kan, jumlahnya udah sampai 1.000 lebih kayak gitu. Oke, yang pertama langsung yaitu adalah referensi. Apa itu referensi? Seperti tadi family tree, kita tuh kayak referensi itu ibaratnya kita nyari ke, misal ya, kita buat video dokumentasi nih, kita membuat video stop motion, kita membuat video apa ya, kayak persuasif gitu ya. Kita amati nih, orang-orang yang bikin video itu tuh, gimana aja sih caranya, kayak gitu. Kita amati lebih baik gitu. Kita amati dan jadikan referensi kita tuh untuk ngedit juga gitu. Dari mungkin segi pola videonya, keunikan videonya, kayak gitu. Karena dengan menemukan referensi itu, kita tuh mudah gitu untuk kemudian nanti ngerancang videonya, ngerancang konsepnya kayak gitu dengan mudah gitu. Nah, selanjutnya ini referensi yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman di LDS atau organisasi lembaga dakwah. LDS itu lembaga dakwah sekolah ya. Nah, pertama ada Yungaji. Di Yungaji itu walaupun kebanyakan itu tentang tentang ngaji gitu. Di sini juga di Yungaji itu ada konten tentang vlog gitu. Mungkin kalau misalkan dokumentasi gitu ya, teman-teman punya nih dokumentasi sebelum pandemi, kayak teman-teman pernah ngadain kegiatan apa, kegiatan main guard, mungkin tafakur alam kayak gitu. Bisa banget dimasukin dan cari referensi di lembaga dakwah lain. Gimana sih cara biar enaknya gitu nyampain tentang kegiatan ini tuh ke publik kayak gitu. Terus juga ada Hijab Laila, ini buat mungkin lebih khusus ke muslimahnya kayak gitu ya. Pernah juga ada konten tentang liburan gitu Hijab Laila tuh, dan mungkin bisa ambil di situ. Jadi dokumentasi itu bukan cuma kayak foto, kayak video ditampilin kayak kegiatan A, kegiatan B. Mungkin bisa disampaikan juga kayak mungkin manfaat dari kegiatan itu tuh apa gitu kan, biar teman-teman nonton tuh, oh ini ada mentoring nih, terus sebutin ke manfaatnya apa, oh gini aja ya. Atau mungkin sekarang online kan, oh ada mentoring online nih, manfaatnya apa sih? Oh, dengan mentoring online kita bisa dapatkan asupan-asupan berupa ibaratnya itu ya mentor gitu ya, mentoring gitu ya, setiap pekannya mungkin kayak gitu, sehingga kita mudah untuk kemudian terjaga gitu ya diri kita. Mungkin bisa jadi kayak gitu, banyak lah ya pokoknya. Itu yang ketiga ada shift. Shift tuh, tapi shift juga pernah gini, teman-teman pernah ngadain itu shift diary nongkrong bareng di Surabaya, di Samarinda kayak gitu. Itu cukup kayak dokumentasinya gitu sih, kayak film dokumentasi gitu yang mungkin lebih ke arah vlog, tapi kita juga sebut dokumentasi karena yang ngasih tahu kalau sih pernah ini aja kayak gitu kan, kayak gitu. Itu untuk shift. Jadi teman-teman cari referensi itu boleh dari mana aja gitu. Dan diusahakan juga yang baik-baik aja gitu. Dan berhubungan dengan apa yang sedang teman-teman cari di referensi itu. Kayak gitu. Karena dengan begitu tentu jadi mudah untuk kemudian dapat gambaran konsep video itu. Nah, ini ada Aulian. Aulian tuh salah satu YouTuber juga. Dan kini sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu stop motion. Kenapa aku nyaranin stop motion? Stop motion tuh kebilang susah. Kalau mau bagus banget susah. Tapi kebilang gampang kalau emang sederhana. Stop motion tuh kayak cuma ngambil foto, terus setiap foto tuh kita gerakin dikit benda itu, sehingga waktu foto yang disatuin, dicepatin tuh jadi kayak gambar yang seolah animasi bagus keren gitu. Kalau teman-teman lihat di Aulian tuh, konten-konten dia, ada yang stop motionnya gitu. Entah itu dari nama-nama, 100 nama orang, terus apalagi ya. Ya pokoknya yang aku tahu itu sih. Itu tuh dia emang niat banget gitu, kayak mungkin dari kertas-kertas, dari pulpen-pulpen, dan itu tuh emang di rumah banget kan. Jadi teman-teman bisa ngelakuin ini di rumah juga gitu. Mungkin teman-teman bisa kayak kerjasama sama rekannya yang lain yang mungkin dalam satu LDS gitu ya. Aku bikin stop motion tentang ini ya, tentang tulisan KRM atau tulisan rohani atau gimana gitu. Nanti kamu bikin ini, kamu bikin itu, atau kita rancang mau bikin gimana nih stop motionnya kayak gitu. Jadi opsi kedua adalah stop motion kayak gitu. Nah ternyata Isar juga pernah bikin. Aku tahu dari Kang Akmal, dan ya inilah videonya dari YouTube-nya Teh Rizky. Nah video Isar kayak gitu. Jadi saya juga pernah bikin stop motion. Boleh banget teman-teman di searching gitu ya pokoknya. Keren pokoknya, ini juga masuk.
di stop motion tuh teman bisa masukin kayak mungkin kegiatannya, jadi secara lebih unik lah gitu kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin dalam satu angkatan, iya aku nggak pede untuk ngomong depan kamera, aku nggak pede, ya udah bikin stop motion juga bisa kayak gitu. Itu yang kedua berarti ya. Sekarang masih yang kedua mungkin ya, tapi ini aku sedikit tambahan aja. Kadang dalam satu bukan produk video, kalau kita ngepost dan di Instagram juga ada yang namanya hashtag. Hashtag ini tuh emang penting juga sih, tapi pentingnya tuh kepake kalau si MPLS yang sedang ada tuh punya hashtag sendiri. Misal ada hashtag PPDB SMP apa gitu kan. Nah, kita masukin tuh hashtag itu di karya kita. Biar apa? Biar orang-orang yang mungkin nge-follow secara langsung hashtag itu tuh ngeliat juga video kita gitu. Walaupun misal gini, ada video-video yang kita bisa upload di YouTube lagi, di Instagram SMP gitu ya. Tapi ada juga video-video yang mungkin udah batas waktu nih, gak boleh ada yang ngasih video lagi gitu ya di Instagram SMP. Ya udah kita upload lah di Instagram LDS kita, di KRM, di Rohani, di Kamus, di Hamka, di Miftahul Huda, kayak gitu kan. Bisa banget. Dengan menggunakan hashtag yang sama biar kalau orang yang follow atau orang minimal dia tuh interest gitu ya, dia bisa nyari dengan kata kunci ini. Entah itu eskul kece, MPLS 2020, SMP apa gitu ya, nama eskulnya mungkin, atau apa bergerak terkenal henti kayak gitu. Banyak lah pokoknya. Oke, 13. Nah, yang ketiga adalah dokumentasi. Kenapa dokumentasi penting? Ibaratnya tuh kayak sebuah cara ya yang kita gunain untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat gitu. Kadang kalau kita cuma pakai teks, KRM pernah melakukan ini. Ya udah, gitu aja gitu kan. Tapi kita pakai video, pakai foto juga itu bisa bikin kuat gitu. Oh, kalau aku masuk KRM nanti aku bakal gini juga nih, kayak gitu. Atau, oh, ini ada video keren juga nih. KRM tuh pernah ngelakuin ini aja, dan acaranya juga kelihatannya, wah gitu kan, kalau misalkan pakai video misal. Kayak gitu. Itu yang ketiga, dokumentasi ya. Dan ini salah satu cara itu sih, tambahan juga ada Google Form buat teman-teman misal mau membuat pendaftaran secara online kayak gitu. Mungkin bakal dibahas ya di webinar berikutnya. Termasuk tadi foto juga, kayaknya bakal dibahas di webinar berikutnya kayak gitu. Nah, jadi dari ketiga hal tadi, sama tadi keempat, persuasif ya, aku lupa. Persuasif tuh kayak kita menyelinapkannya ketiga hal itu. Dari pertama referensi, kita nyari referensi yang orang-orang tuh berpersuasif di situ. Yang kedua tentang stop motion, kita cari stop motion yang ada unsur mengajaknya di situ. Terus di dokumentasi juga kita lihat, ada gak sih kita punya video gak sih tentang promosi kayak gitu. Itu sih mungkin ya. Nah, sekarang masuk ke timeline sebuah konten atau sebuah video. Ya, umum lah ya. Aku sedikit ngerangkum aja, ada 4 hal. Pertama ada perencanaan. Itu tuh kayak teman-teman punya ide, terus kayak nyari tujuannya, cari maksudnya apa, dan media yang digunakannya apa gitu kan. Terus kayak pesan yang menyampaikan apa, kayak gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Ya. Yang kedua ada ngumpulin bahan-bahan. Dari segi footage yang tadi mungkin dari web teman-teman bisa kayak download-downloadin, kita butuh suasana apa ya di videonya ya? Oh mungkin sedih, oh mungkin senang. Yaudah kita cari nuansa yang mungkin bakal menggambarkan sedih, karena visual itu punya pesan yang jauh lebih besar daripada teks gitu mungkin ya. Jadi emang penting juga untuk diperhatiin. Terus mungkin dari segi datanya juga, dari segi narasi yang dipakai. Kadang kita bisa menggunakan kata-kata tuh, misalnya mau kata-kata apa aja sih buat persuasifnya, direncanain kayak gitu. Terus juga masuk ke editing kayak gitu ya, diedit, dimantapin gitu ya, dan sampai akhirnya direvisi dan diupload. Dan tahap revisi lah tahap yang lumayan mantap gitu. Soalnya di tahap revisi biasanya cukup banyak hal yang perlu dibenarkan gitu ya. Dari mungkin typo, dari mungkin editing videonya, terus kayak color gradingnya gitu ya, yang gitu itulah pokoknya. Nah, aku sedikit share dari Xiaomi itu aplikasi amal gitu. Kemarin aku juga alhamdulillah ngikutin kelasnya dan dapat sedikit alur tentang konten Xiaomi itu. Tapi ini tuh konten yang masih foto kayak gitu ya. Jadi konten yang sifatnya tuh grafis kayak foto gitu, kayak poster lah kurang lebih. Jadi pertama-tama tuh ya adalah itu membuat perencanaan konten, mengumpulkan bahan-bahan konten, ngedraft tentang konten itu ya. Jadi ditulis gitu, terus draftnya itu diolah dengan desainer, sampai akhirnya dicek itu, dan dipublish kayak gitu. Kurang lebih, dan seterusnya kayak gitu. Ini ada sedikit mungkin dalam perencanaannya. Terus ini ada sedikit tentang mengumpulkan bahan-bahan konten, dari mulai buku, jadi perbanyak baca buku, terus artikel juga
terus akun-akun Instagram kreator lain, atau akun Instagram LDS lain misalnya kan kayak gitu, atau channel YouTube yang berfaedah tadi gitu ya, atau cari-cari yang emang referensi itu sesuai dengan kita. Dan juga tadi wawancara atau tanya-tanya orang gitu kan. Dan di sini tuh ada salah satu artikel website yang disaranin, termasuk aku juga menyarankan ya. Pertama dari MyShow, terus ada muslim.or.id, muslimah.or.id, ufit.com kayak gitu. Dan banyak sebagainya. Ada Gen Saladin, ada e-komik kayak gitu ya. Nah, mengolah menjadi bahan draft, terus diolah dengan desainer, dan pada akhirnya dicek and dicek dan dipublish. Mungkin yang di sini perlu dipahami itu dipublish tuh buat caption yang emang gimana ya, manfaatin 100 kata pertama gitu. Terus yang berikutnya dipublishnya itu di waktu-waktu prime time. Ya walaupun misalnya kita ngasih video ini ke pihak sekolah, ini Pak, ini Ibu, ini video dari eskul kami. Oke, baik, terima kasih ya. Tahu-tahu nggak tahu di uploadnya kapan. Ya udah itu mah gimana pihak sekolah aja. Tapi kalau misalkan kita mau upload di Instagram kita, di Instagram LDS kita, perlu dianalisis juga sih, walaupun sebetulnya nggak apa sih, bebas juga waktunya, tapi ini kalau misalkan teman-teman mencari ibaratnya tuh pas di momen itu orang-orang langsung pada ngeliat, jadi emang pada on juga gitu, jadi enak pesan yang teman sampaikan tuh pas dengan waktunya juga kayak gitu. Dan yang ketiga ada posting scheduling gitu. Itu tuh kayak ibaratnya tuh kita ngepost tapi di jadwal. Kalau di YouTube misalnya kita pengen ngepost video di jam 1, ya udah kita misalnya upload jam 6, terus kayak nanti kita buat draftnya, kasih judul, kasih thumbnail, nanti kita set jam 1, nanti bakal otomatis di itu jam 1. Dan kalau di Instagram sendiri ada yang namanya, kalau teman-teman lihat di Google Chrome, pakai Facebook Creator Studio, jadi udah mencakup Instagram juga. Bisa teman-teman di Instagram mau uploadnya tuh sesuai jadwal, ya udah mangga bisa kayak gitu. Nah, masuk ke bagian berikutnya yaitu komposisi. Dalam konten tuh walaupun kita tadi ya memikirkan tentang itu, tentang apa? Dari mulai dari segi idenya, dari segi editing, ngumpulin bahan-bahan, kita juga perlu mikirin tentang di videonya gitu. Yaitu ada video, ada konten, ada audio. Temen aku pernah bilang ke aku, anak sinematografi kalau nggak salah, video tuh sebenarnya yang terpenting tuh bukan gimana ya, maksudnya ada video, ada audio kan dalam satu video tuh. Video yang dimaksud adalah ya layarnya kan, tentang kualitas. Mungkin ada yang kualitasnya 720, 1080, 2K, 4K gitu ya. Nah, itu tuh bakalan kalah kalau misalkan audionya jelek. Jadi sebisa mungkin audio itu harus bagus, kata teman aku kayak gitu. Dan enak sih, jadi kalau video punya audio yang bagus tuh enak didengar juga, jadi bikin kita tuh mau untuk kemudian terus nonton, walaupun videonya punya kualitas yang misalnya buruk kayak gitu. Tapi idealnya kedua hal itu berjalan seiringan gitu, jadi emang fokus itu tuh harus sama kayak gitu. Terus ada kontennya, dan ini tuh adalah hal yang tadi udah dibahas, konten. Jadi apa yang mau disampaikan, apa yang bisa kita drop di video itu supaya penonton tuh fokus terhadap isinya. Mungkin kalau misalnya kita nampilin tentang kegiatan A di LDS anu gitu ya, terus kita sampaikan dalam foto-foto aja, atau gak ada video atau gimana, gak ada audionya, mungkin agak kurang gitu ya. Itu mungkin. Oke, ketiga hal tadi. Nah, yang pertama dari segi video, dan mungkin nonton ini udah ngeliat ya, ada di sini YouTuber lagi, itu Chandra Leo, Tim Tuan. Akhir-akhir ini mereka tuh ngebahas tentang reaksi editor Indonesia. Dan di situ tuh dibahas tentang editan-editan video-video yang trending, video-video yang cukup terkenal kayak gitu. Nah, ini tuh termasuk menurut aku ya bisa jadi referensi juga. Kenapa? Karena dengan teman-teman melihat, oh, editor yang profesional tuh mereka tuh pakai caranya tuh gini ya. Selain teman-teman tahu cara yang lebih efektif, lebih efisien, juga teman-teman jadi lebih ya ngejalankannya juga dengan enak gitu, dengan mudah kayak gitu. Setelah teman-teman melihat reaksi dari para editor yang udah jago ini gitu, kayak gitu. Kayak mungkin dari model green screen, kayak apa sih kan green screen, kayak, atau mungkin kayak apa namanya tuh, aku juga lupa sih nama bahasa editnya, cuman kayak dari mulai tadi ya green screen, terus kayak motion graphic, terus kayak mungkin animasi kayak gitu. Dan pada audio yang aku saranku ya, karena kita LDS ya, mungkin bisa digunakan background nasyid kayak gitu. Itu bisa banyak banget di YouTube juga bisa untuk mencari. Dan terakhir mungkin ya, sebelum terakhir mungkin ya, dibuat juga datanya. Kayak, oh ya kita tuh bikin video nih, terus kayak dari sekolah tuh sampai hari ini ya. Nah itu kan berarti deadline tuh. Nah ada baiknya juga teman-teman ke depannya tuh
di LDS-nya masing-masing, itu tuh buat juga kayak deadline-nya. Walaupun ya gimana ya, aku mikirnya gini sih, kayak dulu juga aku di KRM tuh sebenarnya nggak sedetail ini sih. Cuman ini bisa banget jadi referensi buat kayak, oh ya kalau kita mau benar-benar lebih niat atau kita lebih apa ya, lebih benar-benar serius, bisa banget dipakai gitu dari cara-cara yang tadi kayak gitu. Entah kita mau nentuin produksinya hari apa, dieditnya hari apa. Ini kenapa aku nulis editnya hari Sabtu, karena emang seringnya kayak gitu. Dapatnya hari Minggu, terus kayak sisanya itu dipakai buat produksi. Sebetulnya ini bisa banget kayak satu mingguan tuh dari Senin sampai dengan Jumat tuh diisi kayak produksi semua tuh bisa banget. Karena pada realitanya tergantung videonya juga sih ya. Ada video-video yang emang disebut satu hari pun jadi, ada yang emang berhari-hari kayak gitu. Tergantung. Tapi menurut aku kalau misalnya di rumah gini, insya Allah sehari pun bisa aja jadi kayak gitu. Nah, terakhir tidak sih? Bentar, aku cek dulu. Oke, belum kayaknya belum terakhir. Nah, ada cara ini biar teman-teman tuh nggak kehabisan ide. Yang pertama, dekat dengan yang maha kreatif. Dari mulai kita sering apa ya? Sering tadi gitu ya, mencari referensi kayak gitu. Sering berdoa kayak gitu lah ya. Terus yang kedua juga dekat dengan masalah di lapangan. Tadi mungkin yang empati kayak gitu. Terus yang ketiganya upgrade kayak baca buku, sering ikutan seminar, kursus kayak gitu. Dan yang keempat ada banyak mendengar kayak gitu. Kayak tadi mungkin ya lebih ke arah cari tahu tentang informasi ke teman-teman kayak lingkungannya tuh kayak gimana, kayak tanya-tanyain kalau di main school kayak gini udah bagus belum sih, atau apa ya, atau dari segi editannya mungkin ke yang udah paling paham tentang editan gitu ya, tanyain kayak gitu. Dan yang kelima itu belajar dari konten kreator lain, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan amati, tiru, dan tiru. Jangan kayak gitu. Nah, itu untuk sampai pembahasan ketiga tadi. Cukup lumayan ya. Dan Kang, waktunya berapa menit lagi, Kang? Cek. Sampai 14.30 dijadwalin. Oh, oke. Oke, Jadi sampai ada berarti 40 ya menit sesi lagi. itu juga ya. Oh, oke. Sedikit nge-review dulu gitu ya, atau lanjut aja? Udah. Jadi tadi dari awal udah ngebahas tentang kenapa harus bikin, terus yang keduanya apa aja yang diperluin bekalnya, termasuk memperhatikan software, dan yang ketiganya tadi bagaimana caranya gitu ya untuk nyusun konten video itu. Dan di sini aku bakal ngasih tips and trick. Ini tuh bukan gimana ya, menurut aku hal yang, dan temen aku juga, rekan aku Jova, perlu diperhatiin gitu ya, biar lebih bagus aja gitu ya. Nah, yang pertama adalah sketsa ala aku. Asik. Nah, di sini sebenarnya aku mau sedikit live gitu. Mungkin agak memakan waktu juga sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Sepertinya sudah masuk ya. Aku coba ini dulu. Aku coba share screen dulu dari. Nah. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan nggak layar kamera HP-nya? Cek. Kelihatan nih. Kelihatan ya? Oke. Di sini kelihatan nggak, Kang? Not ini. Ini kelihatan nggak, Kang? Oh iya, kelihatan. Oke. Nah, jadi aku nih biasanya, bentar kayaknya agak sedikit delay gitu. Biasanya aku tuh bikin kayak, bukan draft ya, kayak sketsa-sketsa ngasal gitu sih, kayak bikin konten tuh gimana ya caranya. Terus kayak mungkin dari segi setiap page-nya tuh kita benar-benar bikin timeline khusus, kayak mungkin page pertama kita mau nyampein hal tentang opening. Oh, mungkin kayak dari intronya yang keren, dari intronya yang mungkin ngeliatin logo, ngeliatin apa gitu ya, atau pembina juga bisa di-drop di opening. Terus yang kedua mungkin bisa juga kayak masukin kita tuh mau nyampein tentang apa aja. Nah, itu kayak di rutin si informasi, misal kayak sejarahnya itu di awal, atau mungkin kayak apa ya, kayak membernya itu di awal, terus diruntut-runtut sampai pada akhirnya ke penutup kayak gitu. Bisa banget banyak layar kayak gitu, banyak kotak-kotak. Jadi ibaratnya kotak ini tuh adalah layar kameranya gitu, atau layar videonya. Jadi kayak seolah kita tuh berharap video tuh punya kayak gini, kayak gitu lah. Nah,
Terus sketsa atau gambaran. Nah, bentar aku coba ini dulu ya, pakai ini. Nah, warna apa yang kelihatan ya? Merah mungkin ya. Oke. Nah, di bagian yang tadi, aduh. Nah, di bagian ini tuh kayak kita bikin gambaran kayak di video tuh pinnya kayak gimana sih? Mungkin dari segi editan, dari segi apa ya? Informasinya. Nah, di sini tuh contoh misalnya yang pertama tuh di bagian opening misal kita mau drop di sini tuh ada logo misal. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, logo, aduh. Terus misalnya di sini ada teks kayak gitu. Terus atau misalnya di sini ada kayak foto-foto. Aduh, ini gak kuat tulisannya, foto-fotonya. Ya ibaratnya kayak dokumentasi gitu sih, yang kebayang tuh. Kayak gitu lah ya, foto atau dokumentasi gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak, oh frame pertama kita bikinnya kayak gini tuh, biar kayak orang tuh boom gitu kan, kayak ada efek. Dan simetris juga, ini tuh simetris, jadi kayak fokus ke titik tengah kayak gitu. Terus lanjut juga, mungkin layar berikutnya nih, ini tuh, misal teman-teman mau masukin pembina, jadi pembina itu ngomong di tengah-tengah. Ini kalau misalkan teman-teman pakai green screen ya, dan teman-teman bilang ke pembinanya, Bu, Pak, nanti mohon maaf bikin videonya tuh di latar yang punya warnanya tuh yang sama gitu, dan nggak sama dengan baju ibu misal, dan nggak sama dengan baju bapak misal, kayak gitu. Teman-teman pakai yang namanya ya green screen gitu, ini misalkan pembina, tulisannya jelek banget, pembina. Terus di belakang itu bisa kayak ada kegiatan, ini mungkin waktu lagi AFL atau lagi LKO mungkin ya. Di sini mungkin waktu lagi mentoring. Ya, maaf, terus yang sini mungkin waktu lagi rapat atau lagi apa gitu ya. Jadi scene atau aktivitas-aktivitas yang gimana ya, yang emang sebentar. Nah, oke. Oh iya, ada kelihatan ya? Kira nggak kelihatan. Nah, yang layer-layernya tuh yang menggambarkan aktivitas teman-teman itu secara sinematik dan secara apa ya, secara tidak langsung kayak gitulah pokoknya. Terus yang di paling kanan di sini ada kayak mungkin teman-teman lagi rilah atau lagi main gitu ya, bisa banget di drop kayak gitu. Dan di pojok sini bisa banget diadain ini logo, tuh logo ya, yang merah ini nih. Logo tuh biasanya kalau misalkan nggak di tengah, di pojok atas atau di mana gitu bebas kayak gitu. Duh, tulisannya jelek banget, maaf ya. Nah, terus yang ketiga, nah misal mau bikin stop motion di sini tuh ya misal kayak tulisan LDS-nya kayak bikin yang sekreatif mungkin bisa nambahin kertas warna gitu ya, kertas warna, aduh tulisannya jelek, kertas warna. Terus mungkin bisa nambahin kayak alat-alat kayak mungkin pulpen, kayak mungkin buku yang sifatnya tuh ya ya ini aku lihat contoh dari Aulian aja sih, kayak itu tuh di atas sini tuh pokoknya pakai kayak yang mendukung informasi di tengahnya kayak gitu. Dan di tengah ini tuh boleh banget pakai apa yang namanya tuh tipografi atau kayak ibaratnya tuh estetikan tuh yang kayak apa yang namanya aku lupa. Teman-teman kalau misalnya ada yang suka gambar terus kayak tulisannya bagus apa sih? Aku lupa bentar ya. Pokoknya yang bikin si huruf K, R, dan M-nya itu dibagus-bagusin gitu. Kayak apa ya namanya tuh? Aku lupa. Hand lettering bukan? Nah, lettering. Duh, maaf ya, aku tadi lupa. Lettering gitu. Jadi, misalnya ada teman-teman yang jago lettering nih, jadi yang manfaatin juga gitu buat bikin stop motion. Karena keren juga kan. Gitu. Bayangin, lettering yang kita lihat aja udah sekeren itu, sekarang dibikin video gitu kan. Wah, keren banget lettering. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini, transisi up down atau fade. Jadi bisa banget teman-teman tuh cuma ngedrop teks di tengah sini. Di tengah situ. Ini jadi gimana ya? Pahamin kalau kotak ini tuh adalah video yang bakal jadi misal nanti. Jadi ini emang gimana ya? Agak sedikit. Mungkin kalau gambarnya jelek, gak dipahami juga. Mungkin bisa aja lah wajar. Tapi semoga bisa ngemahamin kalau ini tuh kotak ini tuh ibaratnya kayak layar videonya nanti. Kayak gitu. Terus di tengah-tengah bisa mau ngedrop teks informasi-informasi mungkin tentang eskulnya atau LDS-nya. Terus di latar belakang tuh kayak ada banyak foto-foto. Jadi ini kenapa aku gambarin kayak banyak kotak-kotak gitu. Kayak ibaratnya tuh banyak foto yang ditumpuk tapi secara fade gitu kayak tuk 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 gitu. Kan keren gitu kayak gimana ya? Kayak kalau teman-teman yang mungkin udah pakai di
PC atau pakai di HP mungkin ada yang namanya fade atau memudar, atau mungkin bisa juga up down kayak gitu. Yang transient itu cepat, tapi kita nempelin itu banyak foto, karena bisa jadi teman-teman di sini ada yang di audiensnya tuh udah banyak banget file dokumen dari foto, dari video mungkin ya, dan itu penonton bingung ini gimana ya cara ngemasukin ke satu video. Mungkin kalau di Instagram cuma 1 menit, atau mungkin di IGTV cuma 15 menit kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan ternyata kata sekolahnya bikin video maksimal 1 menit gitu kan? Waduh, gimana ya caranya gitu. Bisa banget pakai cara ini kayak gitu. Terus juga terakhir mungkin ya, enggak belum. Nah, ada iklan. Mungkin bisa disampeinnya tuh di bagian akhir bisa, di awal mungkin. Tapi kayaknya kalau di awal aneh sih. Nah, di bagian akhir gitu kayak misal ngasih logonya di tengah sini. Tuh kan ya. Ini mah kayak bener-bener gambaran aja teman ngedit biar kebayang gitu ya. Logo gitu. Terus di bagian sini ngasih kayak email, mungkin kalau misalkan ada ya email LDS-nya, email. Terus kayak ini kontak person ya, atau guru pembina itu siapa, kasih juga nomornya di sini kayak gitu, 08 berapa gitu kan, kasih nomornya. Jadi sampein juga iklannya sih kayak walaupun mungkin persuasifnya kurang, tapi sampein kayak mungkin informasi buat orang-orang yang mau masuk ke sekolah kita tuh ke depannya terus kayak gimana aja. Mungkin harus ngekontak kita lewat WA mungkin, atau Google Form juga nih, misal kayak mau ada link Google Form apa gitu ya, bit.ly garis miring masuk KRM misal, atau apa kayak gitu kan. Nah, terakhir dalam bikin konten juga perhatiin alur, atau video perhatiin alur. Misal ada video yang maksudnya alur tuh gimana ya, kayak dari awal tuh kita menampilkan videonya tuh kayak apakah mau dari awal videonya tuh datar terus ke di akhir benar-benar naik nanjak gitu ya, atau gimana nih, misal dari awal tuh datar, di akhirnya tuh benar-benar nanjak gitu ya, atau dari awal tuh udah tinggi banget sampai akhirnya tuh rendah 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 sampai kayak suasana tuh sedih, atau enggak ya datar gitu. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh hal-hal berupa ini, kayak misal pertama, kalau naik tuh biasanya kayak sesuatu tuh mungkin dari backsound-nya, mungkin dari perkenalan gitu ya, misal kayak kenalkan eskul ini, nah itu kan udah kayak soal kayak mau naik gitu kan, ada kegiatannya, ditambah juga dengan sinematik itu kayak dokumentasi juga bisa dimasukin di sini kayak gitu. Terus eh, ini mah satu contoh aja ya, misal kalau dari awal kita mau ngambilnya naik, berarti naik kan, itu tuh apa aja yang disampaikannya supaya naik tuh, yang bikin orang tuh lebih interest terhadap video itu. Oh, berarti ada kenalannya tuh di situ. Oh, berarti ada sinematiknya tuh di situ. Atau oh ada apa ya? Oh, ada apa ya? Pokoknya ada efek editan yang bikin itu tuh seolah naik terus kayak gitu. Sampai di klimaks nanti tuh kayak ibaratnya tuh udah sinematik banget, udah bener-bener cool gitu ya. Kita mulai rada ngerendah untuk nanti bagian akhir tuh kayak wow lagi gitu. Biar orang-orang yang nonton wow video ini kayak gitu. Atau wow KRM gitu. Oh wow Rohani. Oh wow Hamka gitu. Jadi ada apa ya, ada impression kayak gitulah di orang-orang ketika udah nonton videonya. Mungkin di akhir kayak nyebut KRM itu, misal kayak di KRM ada apa, atau nunjukin aktivitas apa di KRM yang bikin orang tuh tergelegar hatinya. Mungkin kayak di KRM atau di Rohani atau di yang lain pernah ada kegiatan yang mungkin takbir bareng-bareng atau apa gitu yang lebih emosional juga bisa dipakai kayak gitu. Kan itu juga bisa narik gitu. Dan kuncinya itu kreativitas. Kayak gitu. Itu mungkin untuk sedikit gambaran ya dari aku ya. Sekarang aku masuk lagi ke ini, ke apa ini? Iya, bentar. Stop presenting. Oke. Masuk lagi ke materi yang tadi ya, sebentar. Sebentar. Nah. Kelihatan, Kang? Jelas. Oke, jelas. Sebentar. Nah, sekarang jelas, Kang? Nah, ya. Udah gede. Nah, jadi tadi selain dari bikin konsep kayak berupa sketsaan gitu, kayak ibaratnya tuh ngawang gitu ya, atau berimajinasi, ada 3 hal. Yang pertama ada pengalaman, kedua ada ketekunan, ketiga ada niat. Pengalaman tuh penting supaya teman-teman tuh apa ya, ketika bikin video tuh mungkin kalau pengalamannya awal kayak wah video tuh seru ya, wah video tuh kayaknya keren nih,
ya kita buat yuk, atau dengan pengalaman yang minim tuh kayak maksudnya tuh kayak jarang buat video misal, berarti kan kurang tuh pengalamannya. Waktu buat video tuh kadang ada aja hal-hal yang mungkin di mata orang-orang yang berpengalaman tuh kok videonya kayak ini sih kayak gitu. Nah dengan pengalaman yang mumpuni dan pengalaman yang banyak tuh kita jadi bisa lebih apa ya, dari benar-benar pengalaman tuh dari segi efisiensi bisa, dari segi kreativitas juga bisa lebih nambah, walaupun pengalaman tuh sesuatu yang dicari setiap harinya gitu, kayak gitu. Aku nggak mengatakan aku udah paling berpengalaman, nggak. Di sini ada banyak banget editor lain gitu ya. Aku tadi ngeliat udah daftar namanya juga. Dan setiap orang juga punya pengalaman masing-masing dan bisa banget untuk ngerasiinnya kayak gitu. Dan yang kedua ada ketekunan. Ketekunan tuh kalau kata Jawa tuh kayak gimana ya? Ketekunan itu bisa mengalahkan pengalaman jika ada niat kayak gitu. Jadi tekun tuh terus menerus kan ya. Teman-teman kalau terus menerus terbiasa dengan dengan layar editan itu, dengan layar ngedit, kayak mungkin Adobe Premiere kan layarnya kayak gitu ya, kayak tampilan awal itu kayak bener-bener banyak tools, kayak banyak yang perlu diklik gitu ya. Aku juga masih gak ngerti sampai sekarang. Mungkin teman-teman sih udah ada. Terus semakin teman-teman tekun tuh kayak udah biasa aja gitu, kayak oh aku sekarang harus nge-import file lewat sini, klik ini, atau cukup ditekan di drop kayak gitu, atau di gimana kayak itu kan. Dengan ketekunan tuh bisa menghasilkan pengalaman juga kayak gitu. Dan mungkin perlukan ini yang ketiga, niat kayak gitu. Untuk bikin konten tuh kadang niat kita tuh bakal mempengaruhi gitu. Ada konten yang biasa aja, ada konten yang dengan editan yang super-super tuh ya berarti niatnya bagus gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Ya pokoknya Jova tuh nulis niat. Jadi ya udah aku sampai di sini niat kayak gitu. Jadi niat dari hati untuk buat konten. Jadi berkesinambungan, berhubungan satu sama lainnya kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, sedikit review. Jadi dari apa yang udah tadi aku sampaikan tuh reviewnya ini ya. Kenapa harus mencari promosi itu? Karena tadi kita pahamin juga masyarakat punya internet, masyarakat itu banyak, yang masuk SMP juga beribu-ribu. Terus kayak di my school tuh emang udah ajangnya. Terus kayak emang kita tuh LDS tuh gimana ya? Gimana caranya kita untuk kemudian terus-menerus menghadirkan angkatan minimal itu sama gitu. Minimal sama dari segi keaktifan, dari segi apa ya? Dari segi aktivitas kegiatan, walaupun mungkin susah ya, atau susah, tapi keinginan kita adalah minimal sama gitu kan dengan angkatan-angkatan di atasnya atau angkatan-angkatan sebelumnya. Dan gimana caranya biar kita tuh terus menjadikan KRM, Rohani, HAM, KKMUS 13 dan lain sebagainya itu untuk kemudian aja untuk meregenerasi angkatan-angkatan yang di bawah kita kayak gitu. Lalu yang kedua, apa aja yang diperlukan tadi dari aplikasi. Kadang kita membuat suatu karya itu butuh uang, dan itu jelas banget butuh uang. Terus butuh juga waktu. Ngedit tuh suatu aktivitas yang memakan waktu kalau kita nggak tahu cara efisiennya. Dan juga bisa jadi seharian tuh ngedit kalau emang punya ekspektasi tentang suatu konten. Kita kalau misalkan emang benar-benar gimana ya, dan jangan lupa juga waktu ya untuk beribadah tentunya. Nggak harus seharian tuh kayak ibaratnya terus seharian tuh nggak, bukan gitu. Maksudnya ada konten-konten yang dilakukan dengan ngedit seharian gitu kan. Keren nggak sih? Jadi editan tuh bisa jadi ada editan yang sifatnya tuh membutuhkan waktu yang lama untuk keren. Ada juga yang sifatnya itu membutuhkan waktu sebentar untuk simpel dan untuk praktis kayak gitu. Terus yang ketiga juga bagaimana cara promosi, tadi udah disebutin kayak teknisnya, kayak dari urutan-urutannya. Terus juga dari konsep kayak kita nyari konten tuh kayak gimana, video KRM atau video LDS tuh kayak gimana. Dan jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan gitu, dari guru-gurunya. Mungkin kita selipin pembinaan di video itu biar oh ini tuh ada guru ini ya di 8 atau di 5, di 2, di 13, di 1 kayak gitu. Kayak gitu. Biar lebih apa ya? Biar lebih kenal mungkin kayak gitu. Dan yang keempat tadi trik and triknya kayak bikin sketsa. Jadi itu mah emang benar-benar murni kayak kebiasaan aku kalau bikin konten tuh ya bikin sketsa dulu kalau misalkan video ya. Terus tadi 3 poin dari rekan aku Jova, pengalaman, ketekunan, dan niat kayak gitu. Itu mungkin reviewnya. Nah, sekarang mungkin masuk ke penutup ya. Mungkin nanti ada waktu untuk diskusi juga. Teman-teman pahami betul ketika teman-teman bikin video. Tentunya video MPLS tuh nggak segimana ya, nggak seberat teman-teman nge-videoin konten tentang dakwah di LDS gitu. Kalau cuma perkenalan doang mah kayak ibaratnya secara formalitas kan ya. Tapi ini buat kedepannya juga kayak teman-teman tuh pahami kalau ketika teman-teman bikin konten di LDS ini tuh entah tentang reminder apalah,
tentang ngasih, tentang dakwah, apalah kayak gitu ya, tetap pasti ada tentangannya kayak gitu. Pertama ada pujian dan kritik, karena itu bakal nguji tentang ya niat kita tuh kayak gimana. Yang kedua ada dihargai dan direndahkan. Bisa jadi kita bikin konten terus direndahkan kayak, jelek videonya ini, siapa sih ngedit? Siapa yang ngedit di KRM? Siapa yang ngedit di Rohani? Siapa yang ngedit di kamu? Siapa yang ngedit di Hamka gitu kan, direndahkan. Atau dihargai kayak, keren banget nih videonya nih gitu. Karena penghargaan itu dihargai itu bisa jadi ujian juga kayak gitu. Terus juga rasa takut, jelas. Kadang kita punya perasaan takut, editan aku bagus gak ya kalau misalkan diituin kayak gitu kan. Atau buat teman-teman yang mungkin kebagian dari sesi syiarnya gitu ya, aku minggu ini mau nyampein tentang ini loh, tapi kira-kira bagus gak ya gitu, atau kira-kira cocok kayak dengan kondisi kayak gitu. Kadang ada aja rasa takut tuh gitu. Terus yang kelima ada adaptasi atau mati. Maksudnya apa? Kayak adaptasi itu kita mengadaptasi konten-konten LDS dengan siswa gitu, dengan sekolah, dengan kondisi lingkungan. Kalau misalkan lingkungan lagi ramai tentang permasalahan apa ya, kayak mungkin corona atau lain sebagainya, itu kita menjelipkan tentang hal itu tuh ke dakwah kita tuh, kita bisa beradaptasi disebutnya. Tapi kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan, kita nggak bisa untuk kemudian lebih inovatif, ntar kita bakal mati itu kayak orang tuh nggak bakal tertarik gitu dengan apapun yang bakal disampaikan di konten LDS itu. Bisa jadi kayak gitu. Dan yang ke 6, 7, yang ke-6 ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candu media sosial. Ya, candu media sosial juga bahaya. Jadi, teman-teman juga, ada kalanya teman-teman menggunakan media sosial. Ada kalanya juga teman-teman off di media sosial, kayak gitu. Terus juga yang terakhir ada investasi jelas, ilmu juga jelas, waktu sangat jelas, dan harta juga sangat jelas. Kayak gitu. Itu tantangannya. Nah, kurang lebih teman-teman secara umum, kebanyakan orang-orang tuh ketika bikin satu karya atau punya ide atau punya project, di awal tuh merasa, wah ini tuh ide aku tuh cemerlang banget nih. Wah ini kayaknya ide paling keren selama-lamanya gitu. Atau apalah gitu kan. Jadi punya perasaan untuk merasa ini tuh idenya tuh bagus banget. Semakin hari, semakin berlalunya waktu gitu ya. Oke, ini kayaknya lebih susah dari apa yang aku pikirin kayak gitu. Atau, ini bakal lebih memakan waktu untuk lebih kerja keras ternyata kayak itu. Atau ini boring banget, ini ya kalau dibahas ini suck and it's boring gitu ya. Dan sampai pada tahap dark night of the soul, jadi kayak udah bener-bener ngerasa kayak mau putus asa tentang konten yang kita dapetin, ide yang kita suarakan kayak gitu. Cuman menariknya di sini tuh di akhir tuh kayak ada naik lagi dikit gitu. Jadi kayak it will be good to finish because I will learn something for the next time. It's done and it sucks, but not as bad as I thought gitu. Jadi ada kondisi di mana kita bikin video tuh ngerasa down pada umumnya. Namun kita juga jangan sampai kita udah turun itu tuh malah udah gitu. Kita juga harus terus melakukan, terus berinovatif juga, terus menyemangati diri kita dan rekan-rekan kita untuk ya udah nggak apa, yuk kita bismillah aja yuk, cobain aja yuk kayak gitu. Mungkin ini bakalan selesai gitu. Konten itu tuh mungkin kepublis, tapi dengan konten itu aku bakal belajar gitu ke depannya seperti apa sih seharusnya kayak gitu. Terus kayak oke, ini selesai sih, dan ini mungkin cukup gak enak untuk mungkin dari memakan waktu, mungkin dari perkiraan-perkiraan atau ekspektasi kita tuh kayak kamera mati atau dari ekspektasi kita tentang video itu tuh kayak gak sesuai banget, kayak ya udah ini mah gak sesuai sama ekspektasi lah sama aku mah, kayak ini video jauh dari rencana awal kayak gitu, tapi ya udah videonya gak seburuk yang aku pikirin lah, tapi ini masih bisa di-like, ditonton mungkin kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu kayaknya lah ya, kayak kalau mau bikin video tuh kadang ada the life of a project gitu ya, life of a video, life of a ID gitu ya, ide gitu. Nah, ada salah satu kutipan dari Terelia. Jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat nyala api membakarmu. Jadilah seperti air yang mengalir sabar, jangan pernah takut memulai hal baru, kayak gitu. Ya, jadi jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Oke. Langsung aja. Mungkin sebagai penutup gitu ya. Aku ingin, mungkin tadi sudah cukup lah ya, dari pemaparan tentang video, tentang konten, dan pada akhirnya balik lagi ke dakwah gitu ya. Aku pengen nyampein bahwa
kita tuh emang kewajibannya itu dakwah. Oke, bisa teman-teman dibaca juga di layarnya, itu dari Quran Surat Yasin, dari ke-13 sampai ke 17. Aku baca aja artinya ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, sebab kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Bukanlah, disambung dengan Quran Surat Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Akan tetapi, Allah yang memberikan petunjuk, memberikan taufik siapa yang dikehendakinya. Itu. Jadi, sedikit sini. Nah, jadi itu. Baik lagi ke awal dakwah, kita tuh di LDS tuh menyampaikan, kita tuh mendakwahi kayak gitu ya. Kita tuh menjadi organisasi yang dakwah gitu kan. Dan ingat juga tugas itu menyampaikan, bukan tugas kita untuk kemudian maksa orang untuk kemudian ikutan ekskul ini, karena jujur aku pribadi termasuk orang-orang yang masuk ekskul LDS tuh bukan karena paksaan gitu. Justru karena apa ya? Karena mungkin dulu tuh emang dari awal tuh SMP tuh emang gak tertarik, cuman kesini-kesini tuh ada hal yang bikin aku tuh mulai ngerasa kayaknya seru ya ikut LDS kayak gitu, kayaknya seru ya ikut KRM, kayaknya seru ya ikut rohani kayak gitu. Jadi perihal hidayah, perihal kok angkatan sekarang dikit banget sih yang eskul KRM-nya atau yang eskul rohani, kamus, hamka, Miftahul Huda kayak gitu kan. Kok dikit sih gitu. Ya udah. Yang penting kita udah usaha gitu. Usaha untuk menyampaikan, usaha untuk sebaik mungkin, seikhtiar mungkin gitu. Sisanya ya udah gitu. Gitu ya. Itu yang pengen aku tekanin. Jadi teman-teman boleh berekspektasi kayak ya udah semoga nanti angkatan bawah bakal lebih banyak gitu. Boleh. Tapi ingat betul bahwa tugas teman-teman tuh menyampaikan kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Dan jika dia tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan hatinya. Sesungguhnya hal itu merupakan selamanya iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud. Lalu, jadikanlah karyamu virus kebaikan, bukan membahayakan tapi menyembuhkan. Dan aku tutup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang ingin beramal ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki 3 hal atau 3 bekal. Yang pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar. Ilmu haruslah ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut harus ada ketika ingin beramal ma'ruf nahi mungkar. Sikap sabar pun harus ada sesudah beramal ma'ruf nahi mungkar. Oke. Jadi itu sih ya sedikit hal yang bisa aku sampaikan mengenai bikin konten video yang mungkin promosi dan juga viral. Tapi aku nggak tahu kalau viralnya gimana, tapi yang jelas promosi itu pemahaman aku, yang aku cari itu ya itu kayak gitu. Referensinya apa aja sih Kang? Yang pertama itu tentu dari buku. Terus yang kedua juga ada dari kelas-kelas online. Yang ketiga juga ada dari tadi referensi itu nanya ke teman, nanya ke guru, nanya ke alumni kayak gitu. So itulah referensi-referensi yang aku gunakan dari mulai buku tentang art of dakwahnya Felix Xiao, dari Seni Tinggal di Buminya Teh Farah Konita, dari kelas-kelas konten kreator di Yaumi Intensive Bootcamp gitu ya. Itu. Jadi barakallah gitu ya, alhamdulillah udah pada akhir gitu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang materi ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi apa ya? Menjadi semangat juga buat teman-teman ke depannya. Profesi apapun sekarang, mungkin ada yang udah SMA, ada yang udah kuliah, ada yang udah ya belumnya udah di atas gitu, atau ada yang masih SMP, ada yang masih kelas 9, kelas 8. Ya, intinya iya tadi dari konten itu tuh ya semoga ada yang bisa teman-teman ambil gitu, ada yang bisa teman-teman jadiin bekal juga untuk oh iya kedepannya aku kayak gini, oh iya kedepannya kayak gini kayak gitu. Dan mungkin kedepannya
teman-teman bisa kontak aku di email aku di ibrahimh1345@56@gmail.com, dan juga bisa nge-WA aku. Itu juga ada di YouTube aku juga. Teman-teman boleh banget subscribe YouTube aku. Dan juga di Instagram ibrahim_hsnh gitu. Oke, terima kasih, syukron, kamsahamnida, hatur nuhun, arigato, thanks buat teman-teman yang udah hadir di Itsar webinar tahun 2020 ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya. Sekali lagi, maaf kalau ada kesalahan daripada aku, kesalahan yang terbesar, kesalahan apapun itu, benar-benar dari aku, dan kelebihan, kebaikan itu hanya dari Tuhan Allah. Mungkin ada pertanyaan dulu kali kan ya, atau langsung ditutup, atau gimana, atau closing statement atau gimana gitu. Nah, ini ada sesi tanya jawab, Kang. Oke. Itu paling. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang dipaparkan tadi oleh Kang Ibrahim, silakan aja ketik di room chat-nya ya. Bisa lewat situ untuk pertanyaan. Sambil nunggu yang bertanya nih, kalau Ya, Kang sendiri sejak kapan nih Kang mulai berkecimpung di kegiatan ini, Kang? tadi sih dari sebutinnya waktu SMP kelas 7. Itu tuh awal kenal sama aplikasinya sih. Terus kesininya mulai, itu sih kan mulai kayak suka gitu, terus ngeliatin YouTuber-YouTuber gitu. Dulu tuh pernah kan ada masa-masanya YouTuber tuh masih gak kayak sekarang ya. Ngerti maksudnya? YouTuber tuh masih, ya kayak gitu pokoknya. Terus kayak mungkin sempat ada di obrolan temen-temen dulu, jadi ya udah semenjak kelas 7 akhir mau lebih kayak gitu. Dari kelas 7 SMP, Kang. Kecepatan gak ya, Kang? Aku lihat tadi, Kang. Takutnya kecepatan. Gak tahu nih teman-teman yang menyimak gimana, kecepatan nggak? Atau ada yang kurang paham? Mungkin bisa langsung ditanya di room chat-nya. Aduh. Tapi udah ada, Kang, pertanyaannya, Kang? Nah, ya tuh. Dari atas nama Yahdi Siroj. Katanya Kang mau tanya, kalau mau subscribernya banyak, gimana caranya? Gimana tuh Kang? Tips biar subscriber kita jadi banyak gitu. Nah, subscriber banyak tuh gak tau sih, aku juga mungkin yang pertama konsisten bikin konten sih, dan kontennya juga cari konten yang bikin orang tuh tertarik banyak, karena dan ini juga, dan kolaborasi juga penting, kayak kolaborasi dengan tokoh-tokoh atau dengan konten yang udah terkenal gitu, kayak misalnya tokoh yang udah terkenal tuh kayak mungkin punya banyak subscriber kayak gitu. Itu juga bisa ngebantu kayak naikin subscriber atau memperbesar itunya, siarnya, dari segi ke media sosialnya, dari segi ya apa di share-nya tuh benar-benar luas kayak gitu. Itu juga bisa bikin interest juga. Tapi kalau dulu aku pernah ingat, aku tuh pernah waktu di YouTube yang pertama, aku tuh bikin video tentang pensi gitu Kang ya. Dan dulu juga masih di OSIS, jadi emang kontennya tuh masih pensi kayak gitu ya. Gak ada berbau Islamnya kayak gitu. Dan ketika pensi mungkin karena saat itu benar-benar lagi hype di 8 tuh. Jadi waktu di-share ke grup OSIS, di grup angkatan tuh langsung kayak banyak gitu viewernya tuh, kayak langsung wah banyak gitu. Jadi bisa banget untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mungkin lebih ke arah kontennya sih, kayak gimana cara bisa lebih banyak tuh, sama share-nya juga kayak gitu. Tapi lagi dan lagi ya subscriber tuh kan gimana ya, kalau aku mah gak terlalu gimana ya, walaupun butuh, tapi ya udah sih kayak gitu. Gak bener-bener nentuin juga kan, maksudnya
toh misal udah dapat misal beribu-ribu berjuta-juta, kalau kontennya agak gimana mah kayak apa aja kayak gitu kan, maksudnya kayak kurang baik juga kayak gitu sih. Terus Kang lanjutin aja mungkin itu buat yang pertama. Jadi kontennya harus bagus ya. Bisa. Terus ada lagi nih Kang, atas nama Mulki Rahmawati. Mau tanya dong Mbak Im, berarti beli aplikasi ini Mbak Im atau crack gitu? Ya, jadi cerita di awal-awal kenal dunia ini tuh emang aku juga pribadi kenalnya tuh crack dulu di awal. Soalnya kayak teman-teman SMP tuh kayak gimana ya? Ya emang lingkungan juga gitu kayak kamu kok bisa gini sih ngeditnya gitu. Oh ternyata crack. Jadi pernah ada masanya aku tuh pakai crack juga. Dan itu emang dulu juga belum tahu. Jadi emang gimana ya? eh Ya udah pertama itu belum tahu. Kedua ngerasa nyaman banget lah gitu. Mungkin dari kasus yang tadi juga pernah aku sampein di PPT ini tentang Teh Sarah juga kan. Kadang kita tuh ada masanya kayak udah nyaman dengan satu aplikasi yang kayak gitu. Walaupun itu tuh sebenarnya gak baik kayak gitu. Nah, cuman sekarang alhamdulillahnya teh untuk aplikasi video sendiri aku udah pindah ke DaVinci Resolve tadi. Walaupun DaVinci Resolve tuh buat benar-benar harus pakai PC atau laptop yang itu teh yang lancar gitu, yang punya spesifikasi tinggi dan lag gitu. Soalnya kayak sering banget lag yang aku pakai tuh, yang aku rasain. Mungkin karena emang pernah ini ya, PC-nya tuh udah lumayan banyak juga memorinya mungkin ya. Jadi banyak faktor juga sih sebenarnya. Tapi itu teh, jadi pakai DaVinci Resolve bisa banget. Soalnya gini teh, aku pribadi waktu kemarin uh, akhir ini sih aku sedang nyari cara itu teh untuk membayar lewat via online gitu. Soalnya kayak mungkin model Adobe atau Filmora tuh pembayarannya tuh nggak kayak beli di Tokopedia, beli di Shopee, bayar di Indomaret gitu, enggak gitu. Walaupun mungkin ada yang kayak gitu, tapi ada transaksi luar negeri kayak gitu. Jadi emang agak sulit juga gitu teh. Tapi sekarang tuh aku lagi nyari cara untuk itu kayak gitu. Alhamdulillahnya kemarin tuh ada salah satu temen aku yang bilang tahu caranya dan sekarang aku lagi nyari cara buat itu kayak gitu. Nanti mungkin ada kesempatan lain aku bisa sharing kayak gitu tentang cara beli kayak gitu. Soalnya kayak dari segi mungkin gak semua bank bisa, terus kayak ada yang namanya tuh web khusus kayak PayPal yang kayak gitu teh. Jadi emang lumayan sulit untuk bayar kayak gitu kalau misalkan aplikasi, terutama di PC ya, ini aku ngomonginnya di PC karena emang susah kayak gitu. Terus kalau misalkan Adobe yang kayak gitu tuh emang mahal gitu ya bagi aku, karena kayak per bulan juga ada itunya kayak gitu sih. Terus emang keadaan godaannya tuh malas gitu karena ribet ya kayak gitu sih. Tapi emang aku juga sempat ke-trigger tuh bagian tadi kayak ibaratnya kita tuh bikin video tapi kayak kok malah gimana maksudnya nyari apa sih di videonya kayak gitu. Tapi aku aja mikir kayak atau kan mahal ini tuh gitu. Tapi ya gimana lagi kayak gitu. Agak gimana sih emang kondisinya juga. Maksudnya pertama di Indonesia sendiri, kalau kita mungkin hidupnya kita di Amerika, hidupnya di Eropa kan kayaknya gampang gitu ya. Beli aplikasi Adobe, wah gampang gitu. Tapi hidup di Indonesia terus kayak mungkin butuh media lain untuk transaksi kayak gitu. Nanti aku insya Allah bakal nge-SG di Instagram aku atau buat suatu postingan tentang cara itu. Kalau aku dan aku alhamdulillah sekarang lagi benar-benar banyak ngekepoin tentang hal itu. Nanti aku bisa share lah. Pokoknya pantangin lah ya Instagram aku kayak gitu. Itu. Terus kalau buat foto sih sekarang teh Canva deh. Foto mah Canva sih karena aku juga gak terlalu pro dengan perfotoan jadi Canva aja kayak gitu. Itu mungkin kan? Ya itu mungkin. Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kang. Bebas Ini sih. ada dari Panjo Indo. Ada 2 pertanyaan nih Kang dari Panjo Indo. Punten Kang, waktu ngepost atau upload yang paling baik gimana Kang? Mungkin dari waktunya ya. Terus yang kedua, kalau laptopnya Intel Celeron, cocoknya pakai software apa? Apa Intel apa? Jadi yang pertama, waktu Oke. upload itu gimana nih? Kalau misalkan waktu upload atau ngepost tuh ya gimana ya? Kalau misalkan pakai akun bisnis di Instagram itu tuh ada fitur yang namanya apa ya?
Ntar aku coba nyontek dulu. Di Instagram tuh ada fitur kalau pakai akun bisnis tuh namanya ini insight. Jadi teman-teman lihat di insight-nya ada 3 bagian gitu ya. Ada konten, ada aktivitas, ada pemirsa. Jadi sebentar. Kayaknya aku share screen aja gitu Kang ya? Atau Sekilas aja mungkin Kang. sekilas aja lah ya. Jadi di Instagram kan ada fitur insight, teman-teman bisa lihat di situ kayak jam-jamnya orang-orang pada aktif tuh gimana, terus kayak konten apa aja yang itu yang banyak tertarik oleh orang-orang kayak gitu ya. Tapi pada umumnya lebih sering aktif di malam hari sih, kayak mungkin di jam-jam bada isya atau jam-jam sore hari kayak gitu. Dan juga survei sih, kayak mungkin bisa banget kayak bikin SG kayak kalian pada on jam berapa aja sih kayak gitu kalau pakai Instagram kayak gitu, bisa banget ya. Jadi kayak gitu lah ya. Terus buat pertanyaan yang berikutnya, kalau laptopnya Intel Celeron cocok pakai software apa? Terus Intel Celeron teh di bawah i3. Bentar. Jujur aku teh nggak terlalu paham tentang yang gini-ginian. Jadi, tapi kalau misalkan software yang aku tahu tuh kayak ada yang 36 bit, ada yang 64 bit. Nah, untuk itu sendiri, kalau misalkan kayak Intel Celeron, kalian ngerti juga. Jadi mungkin kalau misalkan mau aplikasi yang biasanya aplikasi yang lebih itu tuh yang bitnya tuh lebih besar gitu. Aplikasi yang eh, aplikasi yang lebih berat juga tuh biasanya bisa dipakai. Maksudnya biasanya tuh ada di 64 bit kayak gitu yang aku tahu ya. Kayak mungkin Filmora, mungkin Adobe. Tapi Adobe ada juga yang di 36 bit kalau nggak salah. 32 atau 36 lupa. Jadi mungkin tapi kalau di PC yang rendah lagi. Yang spesifikasinya rendah tuh kalau misalnya ada bawaannya nggak sih dari Windows itu? Yang aplikasi editan dari Windows itu. Kalau nggak salah ada. Aku saya pernah nemu di laptopnya teman aku. Kayak gitu. Itu sepaling Dok. Nah, udah ya Kang, mungkin itu aja untuk sesi tanya jawab kali ini. Penutupan, ada pengumuman nih untuk teman-teman. Kalau di tengah webinar ini teman-teman out gitu, atau ada teman dari Sobat Itsar yang mungkin tidak bisa join pada kesempatan kali ini, bisa nih teman-teman follow IG @itsarbandung, karena nanti di sana akan di-share link dari rekaman video ini. Terus juga nanti nontonnya di YouTube Itsar Bandung. Jadi kalau teman-teman ketinggalan atau terlewat, follow aja dan subscribe Itsar Bandung. Lalu kalau teman-teman mau dapat sertifikat dari webinar ini, teman-teman bisa ngisi link yang di-share barusan ya, yang bit.ly/feedback webinar Itsar. Jadi kalau teman-teman udah isi link tersebut, insya Allah dari tim panitia akan mengirimkan sertifikat untuk teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk Kang Baim yang telah memaparkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Kita tutup webinar kali ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar series pertama dari Itsar telah resmi tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ya Allah, akhir Kang Rohim dan Kang Baim, akhirnya kita sudah sampai di acara penghujung, yaitu acara penutupan. Terima kasih kepada Sobat Itsar yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya jika dari kami ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Dan tunggu
webinar-webinar kami selanjutnya. Mungkin sekian kami cukupkan saja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto-foto dulu. Ismi yang bisa foto-foto ya? Iya, Kang. Oke, yuk kita bergaya dulu. Pakai kamera on, kamera on. Sebentar. Kamera on, kamera on. Panjo Indo boleh? Panjo Indo boleh. Ayo kita foto-foto. Baim, aturan Baim, keren banget materinya. Ya Kang, atau Kang buat itunya, buat kesempatan Kang. Nanti kita upload ke YouTube buat teman-teman yang lain. Oke. Ayo kita foto dulu. Tolong kameranya di-on kan? Kameranya di-on kan? Ismi yang ngasih aba-aba ya. Sebentar. Najwa kamera on. Rohim. Vian udah keluar juga. Faiz, on ya Faiz.